Bab 781. Kurang lebih itulah yang terjadi pada Lani hari itu. Dia kalah dalam pertempuran dan jalur perdagangan, tetapi dia mendapatkan seorang teman baru. Bahkan Jojel Charsul, perwakilan dari alam semesta Takulo tempat Tiksan berasal, tidak tahu harus berkata apa. Mereka menerima rekaman pertempuran dan terkejut dengan kekuatan Lani. Pada akhirnya dia kalah dari Phantom Blade, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani memaksa Tiksan untuk menggunakan bahkan setengah dari kekuatan yang mereka lihat. Yang aneh adalah Tiksan tampaknya menyukai Lani, jadi keduanya pergi bersama setelah pertempuran usai. Krune, Lani, Liryu. Mereka semua jauh lebih kuat daripada kultivator atau binatang iblis biasa. Yang terburuk adalah Krune maupun Liryu belum mencapai puncak alam keilahian, jadi kekuatan mereka akan meningkat lebih jauh lagi. Olave mengangguk. Itulah mengapa menurutku kita sebaiknya tidak ikut campur. Lagi pula, ada satu poin utama yang kalian semua lupakan. Kata-kata Olave menarik perhatian semua orang. Itu akan jadi apa? Olave mengangkat bahunya sebelum berkata. Apa kau tidak memperhatikan kecepatan kultivasi mereka? Jelas sekali mereka tidak menahan diri sama sekali. Apa artinya itu? Itu artinya, baik Krune maupun Liryu, tidak akan lama lagi mereka akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Bukan hanya mereka, tetapi juga teman-teman mereka. Setelah mereka mencapai alam jalan ilahi, apakah masih perlu mengkhawatirkan hal itu? Semua orang terkejut. Dia benar. Jika mereka naik ke atas, apa yang perlu dikhawatirkan? Tapi bagaimana jika mereka memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri sebelum mereka naik tahta? Yah, kita hanya bisa membalas jika itu terjadi. Namun, dengan kecepatan kultivasi mereka, mereka tidak akan bertahan selama itu. Apakah menurutmu mereka bisa melakukan begitu banyak hal hanya dengan sisa waktu ini? Kurasa tidak. Pertama-tama, kurasa mereka lebih tertarik untuk naik ke alam fana daripada alam fana kita. Terakhir, namun tak kalah penting, Dewa Wisep mendukung mereka. Karena rencana dengan Phantom Blade gagal, sebaiknya kita tidak memaksakan keadaan. Orang lain menggelengkan kepalanya sambil bertanya. Bagaimana dengan reruntuhan Soren? Bagaimana dengan itu? Apakah menurutmu aneh jika Dewa Wisep mengetahui keberadaan seperti ilusi yang semua orang sebut Soren? Kemungkinan besar Dewa Wisep sendiri yang mengirim kelompok Krune untuk bertemu dengannya di sana. Sekali lagi, ini berubah menjadi topik yang sebaiknya kita hindari. Olave kemudian menatap ke arah tertentu. Tatapannya seolah menembus dinding aula saat ia mengamati sesuatu yang jauh di kejauhan. Sebaliknya, kita seharusnya lebih khawatir tentang apa yang akan kita lakukan dengan Dalin. Mendapatkan bantuan Dewa Wisep sudah menjadi hal yang mustahil. Krune dan yang lainnya juga tidak akan banyak membantu. Saat ini, aliansi perebutan kembali sedang terdesak mundur setelah formasi perlindungan baru itu muncul. Mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Kurasa kita harus fokus pada hal itu. Perlahan, masing-masing pemimpin yang hadir mulai mengangguk. Mereka sudah terlalu banyak menghabiskan waktu pada kelompok Krune. Belum lagi Olave benar tentang hal itu. Dengan kecepatan kultivasi kelompok Krune, mereka akan segera menuju ke alam berikutnya, jadi sebaiknya mereka mengesampingkannya untuk sementara waktu. Baiklah. Kirim beberapa orang untuk mengawasi Krune dan yang lainnya untuk sementara waktu, untuk berjaga-jaga. Mari kita kembali ke topik Dalin. Sementara para penguasa alam semesta membahas masalah lain yang mereka hadapi, Krune tiba di planet utama agama Sufrot bersama Fura dan Fei Fei. Fura segera turun, dan tak lama kemudian sang peramal suci pun muncul. Oh, Fura. Aku senang melihatmu baik-baik saja. Fura tersenyum dan memeluk peramal suci. Jelas sekali bahwa keduanya sudah saling mengenal cukup lama. Sang peramal lalu menatap Krune dan Fei Fei sebelum tersenyum. Sepertinya aku perlu meminta maaf kepada kalian berdua. Sejujurnya, aku ingin kalian pergi ke reruntuhan Soren untuk mencari Fura. Itulah mengapa aku memberitahu kalian tentang lokasinya. Meskipun kalian berdua sudah kembali dengan selamat bersamanya, itu tetaplah pemikiran egoisku. Aku minta maaf. Krune dan Fei Fei saling pandang. Benar saja, mereka berada di masa lalu. Peramal suci benar-benar berusaha membawa mereka ke tempat itu. Hah. Bagaimanapun juga, kau tidak memaksa kami atau apapun. Keputusan akhir apakah kami harus pergi atau tidak tetap ada di tangan kami berdua. Lagi pula, bukan hanya karena kau mengatakan hal-hal itu kami pergi ke sana. Seorang teman kami juga memasuki reruntuhan kemudian, jadi kami harus pergi ke sana untuk membantunya. Bahkan, bukan kami yang pertama kali menyelamatkan Fura, melainkan teman kami. Sang peramal terkejut mendengar hal itu. Takdir memang hal yang aneh. Takdir ternyata justru menemukan dia, bukan kamu. Fura tersenyum sebagai jawaban. Mereka terlalu rendah hati. Memang benar Hevin dan Liryu menyelamatkan saya pada awalnya, tetapi kelompok Krune juga menyelamatkan saya pada akhirnya. Saya akhirnya berhutang budi terlalu banyak. Sesepuh peramal, tolong bawakan fragmen surgawi saya. Sang peramal suci mengangguk, sudah menduga hal itu akan terjadi. Beberapa menit kemudian, salah satu bawahannya keluar dengan sebuah kotak di tangannya.
Fura kemudian melihat ke dalam untuk memastikan itu adalah barang yang tepat. Ini dia. Aku tidak tahu jenis fragmen surgawi apa ini, tapi sekarang ini milikmu. Fei Fei lalu menatap Krune. Kamu coba dulu. Krune tidak menolak dan segera duduk untuk mulai menyerap fragmen tersebut. Sang peramal suci dan Fura tidak keberatan dan hanya mengawasi dengan cermat bersama Fei Fei. Fragmen itu dengan cepat mendekati inti Krune yang retak saat fusi dimulai. Fragmen-fragmen sebelumnya akhirnya ditolak karena keberadaan fragmen serupa di dalam Krune. Namun, kali ini hal itu tidak terjadi. Proses penggabungan berlanjut hingga akhirnya, Krune mengidentifikasi jenis fragmen surgawi tersebut. Ini adalah fragmen surgawi kematian tanpa pemilik. Mata Fei Fei berbinar saat dia tersenyum pada Krune. Itu adalah salah satu dari 2 fragmen surgawi yang tersisa yang dibutuhkan Krune untuk melengkapi ke-9 fragmen tersebut. Besar. Krune melanjutkan prosesnya. Fragmen itu mencair bersama dengan inti surgawi miliknya yang retak. Seperti biasa, ia mencoba melawan fusi tersebut, tetapi tanpa dukungan dari alam semesta asal, ia tidak dapat melawannya dalam waktu lama. Akhirnya, kedua cairan itu menyatu sebelum seluruhnya kembali berbentuk inti. Sekarang, inti Krune hanya memiliki sedikit retakan di permukaannya, yang jelas merupakan ruang untuk fragmen surgawi terakhir, takdir. Seketika itu juga, Krune merasakan hukum kematian dan elemen kegelapan jauh lebih mudah daripada sebelumnya, sebuah efek samping dari fragmen surgawi kematian barunya. Fiuh. Sudah selesai. Krune segera bangkit berdiri sambil tersenyum kepada Fei Fei dan yang lainnya. Terima kasih banyak. Fura menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Apa yang kudapatkan dari perjalanan ini lebih berharga daripada inti surgawi, apalagi sebuah fragmen. Sang peramal mau tak mau merasa penasaran. Apa yang kamu bicarakan? Fura tertawa sebagai tanggapan. Hahaha. Wahai peramal suci, akan kujelaskan padamu nanti. Oh, benar. Tolong bantu aku mempersiapkan diri untuk kesengsaraan kenaikan. Sudah waktunya aku pergi. Sang peramal mengangguk. Sepertinya kau telah menemukan sesuatu yang mampu membantumu melewati cobaan ini. Baguslah kalau begitu. Aku akan meminta para pendeta lainnya untuk menyiapkan planet kosong di mana tidak akan ada yang mengganggumu. Namun, aku masih ingin mendengar seluruh ceritanya. Tentu. Krune dan Fei Fei tersenyum sambil berkata demikian. Baiklah, kesepakatan kita sudah berakhir. Fura, aku berharap bisa bertemu denganmu di alam tinggi suatu hari nanti. Fura mengangguk. Dengan kekuatan kalian, seharusnya kalian tidak akan kesulitan melewati kesengsaraan kenaikan. Aku yakin aku akan mendengar kabar dari kalian berdua lagi di masa depan. Krune dan Fei Fei kemudian berbicara sedikit lebih banyak dengan Fura dan peramal suci sebelum mereka pergi. Namun, Fura meminta Krune untuk menyampaikan kontaknya kepada Hevin dan Liryu, yang telah ia lupakan. Krune tidak keberatan dan juga memberikan kontak Hevin dan Liryu yang ada di komunikatornya. Setelah mereka memasuki ruang angkasa, Fei Fei menatap Krune sebelum berkata, aku khawatir dengan Lani Senior. Mari kita kembali dan menjenguknya. Krune mengangguk dengan ekspresi serius. Aku juga. Ayo pergi. Mereka dengan cepat membuka gerbang spasial dan menghilang dari sana. Kembali ke alam semesta Lufile, Liryu dan Lucio akhirnya kembali. Liryu kemudian pergi ke dunia Wisep di wilayah Sekte Jalan Ilahi, sementara Lucio pergi menemui Lani. Dia sudah mendapat informasi bahwa gurunya kalah dalam pertempuran, yang membuatnya khawatir. Lucio dengan cepat tiba di gubuk tuannya, gubuk yang sama tempat dia dan Krune berbicara dengan Lani. Tuan, apakah Anda di sana? Memasuki. Lucio menghela napas lega setelah mendengar suara Lani dan masuk ke dalam. Namun, ia segera menyadari bahwa ia bukan satu-satunya pengunjung di sana. Siapa bocah ini? Saat itu, Lani dan Tixan sedang bermain semacam permainan papan sambil minum teh. Apakah semuanya baik-baik saja, Tuan? Lani mengangguk. Tixan, ini muridku, Lucio. Lucio, ini Tixan Lume, orang yang kulawan dalam peristiwa jalur perdagangan. Lucio terkejut. Bukankah itu berarti mereka musuh? Kenapa mereka minum teh dan bertingkah seperti sahabat karib? Lucio tidak tahu harus berkata apa. Tuan. Bagaimana dengan jalur perdagangan? Lani menghela napas sambil menunjuk dadanya. Lucio menggunakan indera ilahinya untuk melihat ke arah yang ditunjuk tuannya dan akhirnya melihat luka dalam yang ditinggalkan Tixan selama bentrokan terakhir mereka. Tentu saja, luka itu sudah terlihat jauh lebih baik karena Lani telah menyembuhkannya hingga sekarang. Hanya saja, kekuatan asimilasi pedang yang ditinggalkan Tixan membuat penyembuhannya cukup sulit. Ini. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Lani mengangguk sambil menjawab. Aku baik-baik saja, tapi pada akhirnya aku tetap kalah. Kalahnya cukup telak. Tixan tertawa sebagai tanggapan. Hahaha. Yah, kau memang bertarung melawanku, kan? Namun, kekalahanmu tidak separah yang kau sebutkan. Jangan lupa, kaulah orang pertama yang memaksaku menggunakan pedangku sejak aku mencapai level asimilasi pedang. Lani mengangkat bahunya tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, Lucio menjadi bingung. Asimilasi pedang. Apa itu?
Tixan menatap Lucio dan merasakan kekuatan Sword Heart yang terpancar dari tubuhnya. Sepertinya kau juga seorang pengguna pedang. Lucio mengangguk, tidak berusaha menyangkalnya. Lani kemudian menggunakan pesan indera ilahi untuk menjelaskan semuanya kepada Lucio. Barulah kemudian Lucio mengerti apa artinya mencapai tingkat asimilasi pedang. Orang tua Tixan ini benar-benar menakutkan. Nah, itu tidak memperjelas satu hal pun. Lagi pula, mengapa kalian berdua minum teh setelah pertempuran seperti itu? Lani menunjuk ke arah Tixan. Tanyakan padanya. Dialah yang memaksakan persahabatan baru ini. Tixan menyipitkan matanya saat bertanya. Apa? Kau bilang aku tidak pantas? Lani menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tentu saja tidak. Hanya saja, aku juga merasa aneh jika kau ingin berteman dengan musuhmu. Oh. Jadi itu alasannya. Sederhana saja. Kau adalah kultivator terkuat yang kutemukan di alam fana ini, jadi jelas aku perlu mengenalmu. Kurasa aku tidak akan menemukan orang sepertimu dalam waktu dekat. Oh, aku pernah mendengar tentang Draco Phoenix. Lani tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu juga akan menantang Li Ryu? Tixan menggelengkan kepalanya. Kenapa aku harus? Bukannya kita punya dendam atau semacamnya. Aku senang telah bertarung denganmu, tapi itu hanya terjadi karena permintaan dari bocah Jojil itu. Lagi pula, dialah yang berada di puncak alam semesta Takulo. Dia tahu kekuatanku, jadi dia selalu melakukan hal-hal sesuai keinginanku. Aku harus datang dan membalas budi karena aku tidak suka berhutang budi pada siapapun. Saat itulah Tixan teringat sesuatu. Oh, benar. Bukankah seharusnya aku melawan makhluk halus? Lani mengangguk. Itu Krune. Apakah para penguasa alam semesta mencoba menguji kekuatannya? Tixan mengangkat bahunya kali ini. Mereka hanya meminta saya untuk melawan orang yang membela alam semesta Lufile dalam edisi jalur perdagangan. Jika memungkinkan, bunuh dia juga. Yah, saya bukan tipe orang yang akan menahan diri sejak awal, jadi dia mungkin akan mati. Lucio terkejut. Mengapa? Siapa tahu? Aku tidak peduli selama aku menyelesaikan pekerjaanku. Lani mengangguk. Namun, yang muncul adalah aku. Apakah itu berarti kau tidak perlu mengejarnya lagi? Tixan mengangguk. Aku hanya setuju untuk memenangkan perselisihan itu demi jalur perdagangan. Sekarang setelah aku menang, aku tidak ada urusan lagi denganmu atau Krune ini. Yah, kau beruntung karena kau sekuat itu. Lagi pula, aku benar-benar menyerangmu, berniat membunuhmu sejak awal. Jika itu orang lain, hanya mayat yang akan tersisa. Lani menghela napas sambil berkata demikian. Baiklah, kalau begitu baguslah untukku. Ngomong-ngomong, kau masih belum memberitahuku mengapa kau masih di sini. Tixan kemudian menatap Lucio dalam-dalam sebelum bertanya. Kau berencana untuk naik ke atas, kan? Lani mengangguk, tidak berusaha menyangkalnya. Dia akan segera melewati cobaan kenaikan. Bagaimana kalau kita naik ke tingkatan yang lebih tinggi bersama-sama? Mungkin kau tidak tahu, tapi jika dua kultivator naik ke tingkatan yang lebih tinggi pada waktu yang sama di alam semesta yang sama, mereka akan dikirim ke tempat yang sama. Aku tidak tahu seperti apa alam jalan ilahi itu. Yang ku tahu hanyalah pasti ada banyak kultivator dan binatang iblis yang lebih kuat dariku. Aku juga berencana untuk segera naik ke tingkatan yang lebih tinggi, jadi kehadiranmu sangat membantu. Lani terkejut dengan tawaran itu. Aku masih jauh lebih lemah darimu, Lo. Lebih lemah. Kau adalah makhluk terkuat yang kukenal setelah diriku. Itu seharusnya cukup baik untuk kita berdua, bukan? Lani berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Begitu mereka naik ke alam jalan ilahi, semua masalah di alam fana tidak akan menjadi masalah mereka lagi. Kecuali situasi unik Krune dan Dewa Wisep, tidak ada yang bisa turun semudah itu. Lani yakin bahwa dia mungkin tidak akan melihat alam fana lagi setelah dia pergi. Sepertinya memungkinkan. Memiliki rekan latihan juga akan sangat bagus. Tixan tersenyum. Kalau begitu, sudah diputuskan. Lucio, yang selama ini mendengarkan dengan saksama, akhirnya mengajukan pertanyaan lain. Akankah para penguasa alam semesta ini kembali mengincar Krune? Tixan menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak begitu. Setelah pertarunganku dengan Lani, mereka seharusnya mengerti bahwa segalanya tidak semudah itu. Karena ras Wisep tidak memihak dalam apapun yang terjadi di Dalin, mereka sebenarnya tidak bisa terlalu banyak mengeluh tentang hal lain. Tixan kemudian tersenyum sebelum berkata. Namun, fakta bahwa formasi perlindungan ilahi muncul di sekitar inti formasi alam semesta Dalin hanya beberapa hari setelah Krune kembali cukup mencurigakan. Ekspresi Lani dan Lucio bahkan tidak berubah setelah komentar itu. Jelas bahwa semua orang akan mengaitkannya dengan penampilan Krune. Namun, karena mereka tidak memiliki cara untuk membuktikannya, itu tidak ada gunanya. Apa pendapat senior Tixan tentang Dalin? Aku pernah ke sana waktu masih muda untuk berlatih, seperti banyak orang lain. Memang tempat itu sangat bagus. Hukum-hukumnya lebih mudah dipahami, dan energi spiritualnya melimpah. Namun, itu sudah lama sekali. Sekarang, aku tidak terlalu peduli. Mungkin kau tidak tahu, tapi aku kesepian. Aku belum pernah menikah atau bergabung dengan sekte atau klan lain.
Fakta bahwa orang lain tidak bisa memasuki alam semesta Dalin tidak terlalu berarti bagiku. Aku sudah berada di puncak alam keilahian, jadi aku tidak punya keuntungan apapun lagi dari sana. Lucio tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir betapa riangnya orang ini. Yah, sudahlah. Lucio tahu kekuatan sebenarnya dari tuannya. Karena Tixan, yang masih bisa mengalahkan Lani, tidak peduli, maka itu adalah hal yang baik. Tixan, Lani, dan Lucio kemudian mengganti topik pembicaraan sambil minum teh. Lani juga menanyakan kepada Lucio tentang apa yang terjadi di reruntuhan Soren dengan pesan indera ilahi. Setelah mendengarkan seluruh penjelasan, Lucio memberikan teknik kultivasi jiwa tingkat ke-6 dan ke-7 kepada Lani. Lani terkejut setelah mendengar bahwa keterampilan pengaturan elemen mereka hanyalah produk sampingan dari teknik kultivasi jiwa. Tetapi dia juga mengerti mengapa begitu mudah untuk menggabungkan energi mental ke dalam kemampuan elemen gabungan dan hukum mereka. Pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk memasuki alam sumber jiwa. Sementara itu, Li Ryu akhirnya tiba kembali di dunia utama Wisop. Li Ryu. Tiane terbang menghampirinya dan langsung memeluk Li Ryu. Dasar bodoh. Krune sudah memberitahuku betapa berbahayanya tempat yang kau kunjungi itu. Li Ryu tersenyum sebagai jawaban. Yah, aku dan Hevin sama sekali tidak tahu tentang itu sebelumnya. Meskipun begitu, kami baik-baik saja, lihat. Kami akhirnya bertemu dengan Paman Krune juga. Ruik segera tiba. Oh. Jadi kau akhirnya kembali. Jangan membuat ibumu terlalu khawatir lagi. Tiane melirik Ruik sebelum berkata. Seolah-olah keadaanmu tidak lebih buruk. Siapa yang tidak bisa lagi memasuki kondisi kerja yang mengantuk? Ruik terkejut. Lupakan itu, apa yang terjadi di reruntuhan Soren? Tidak, tunggu. Di mana Hevin dan si Wisep bodoh itu? Li Ryu mengangguk dan menggunakan pesan indera ilahi untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Dewa lain lagi. Sudah berapa banyak dewa yang harus kita hadapi? Harold, Lufile, Soren, Zujin, Chinia, Wali. Bukankah itu terlalu banyak? Keberuntungan macam apa ini? Li Ryu mengangkat bahunya. Apa lagi yang mungkin terjadi? Semua orang tahu bahwa kemanapun Paman Krune pergi, malapetaka selalu mengikutinya. Ini hanyalah efek samping lain dari kemampuannya. Ruik dan Tiane mengangguk seolah itu masuk akal. Di tempat lain, Krune dan Fei Fei sedang dalam perjalanan kembali ke alam semesta Lufile. Bersin. Fei Fei menatap Krune dengan terkejut. Apakah kamu masih bisa bersin dengan tingkat kultivasimu? Krune juga tidak tahu harus berkata apa. Aku sama terkejutnya denganmu. Benar saja, Krune dan Fei Fei kembali ke alam semesta Lufile beberapa hari kemudian. Krune kemudian langsung pergi ke Lani, hanya untuk mengetahui hasil yang sama seperti Lucio. Namun, Tixan sudah tidak ada lagi ketika dia tiba. Mereka sudah kembali ke alam semesta Takulo, di mana dia mengatakan akan mempersiapkan barang-barangnya untuk kesengsaraan kenaikan. Ngomong-ngomong, senang melihat Anda baik-baik saja, Grandmaster. Mengenai jalur perdagangan, alam semesta Lufile dapat mencobanya lagi setelah satu siklus kekacauan berlalu. Keempat kekuatan besar itu melihat bagaimana Anda bertarung di sana, jadi mereka seharusnya tahu bahwa tidak satu pun dari mereka yang mampu melakukannya lebih baik. Krune masih terkejut mengetahui bahwa Lani memiliki sumber petir kesengsaraan ungu. Tidak seperti Ula, Lani menyembunyikannya dengan sangat baik. Hanya Lufile yang menyadarinya pada akhirnya. Yah, jalur perdagangan itu akan memengaruhi pendapatan sekte, tetapi kita bisa mengatasinya. Ngomong-ngomong, aku harus meminta bantuanmu untuk menambah staf lagi tanpa malu-malu. Krune tidak keberatan. Tidak apa-apa. Meskipun, aku tidak menyangka ada orang di alam fana yang bisa merusaknya, apalagi membelahnya menjadi dua. Lani memahami alur pikirnya. Percaya atau tidak, dia menggunakan pedang besi sederhana. Lain kali kau harus memperhatikannya. Krune kini semakin terkejut. Aku pasti akan melakukannya. Krune menerima kembali tongkat Lani yang telah terbelah menjadi dua. Meskipun patah, dia masih bisa menggunakan materialnya untuk membuat tongkat baru. Setelah itu, dia menempa ulang tongkat itu untuk Lani. Kembali ke Takulo Uniserve, Tixan pergi untuk berbicara dengan Jojel. Saya sudah mendapatkan rute perdagangan yang Anda minta, jadi sekarang kita impas. Jojel mengangguk sambil tersenyum. Maaf merepotkan Anda, Senior Phantom Blade. Saya sudah menyiapkan jamuan makan untuk Anda. Silakan ikut saya. Tixan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak perlu. Aku pulang dulu untuk mengambil semua barangku. Aku hanya mampir untuk memberitahumu bahwa akhirnya aku akan pergi. Jojel terkejut saat menjawab. Pergi. Kemana? Ada sesuatu yang tidak kamu sukai di sini. Aku pasti bisa memperbaikinya untukmu. Tixan menggelengkan kepalanya sambil berkata demikian. Tidak. Kau tahu kan aku sudah berada di puncak alam keilahian untuk beberapa waktu. Aku telah memutuskan untuk naik ke alam jalan ilahi. Yah, bahkan jika aku menahan kultivasiku, aku tidak akan bisa tinggal lebih dari 1000 tahun. Mengingat rentang hidup kita, ini sama sekali bukan waktu yang lama. Jojel tak bisa menahan diri untuk tidak bersikeras. Namun saat ini kita berada dalam keseimbangan yang rapuh. Kita masih belum tahu apa yang akan terjadi pada Dalin.
Kita mungkin benar-benar membutuhkan bantuan para senior untuk memulihkannya jika kita menemukan cara untuk menembus formasi perlindungan alam semesta Dalin. Tixan menggelengkan kepalanya. Itu tidak bisa diterima. Aku sudah setuju untuk naik ke alam ini bersama dengan orang yang pernah kuhadapi sebelumnya. Dia juga sudah mencapai batas waktu tinggalnya di sini, jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi juga. Lagi pula, alam fana sudah cukup membosankan sejak beberapa waktu lalu. Tunggu. Lani. Apa kau akan naik tahta bersama pria yang kau kalahkan saat perselisihan jalur perdagangan itu? Kenapa? Tixan tertawa sebagai tanggapan. Karena dialah satu-satunya yang mampu memaksaku menggunakan pedangku. Kekuatannya akan mempermudah segalanya bagiku di alam selanjutnya karena aku tidak tahu kemana kita akan dikirim. Yah, ini juga bukan hal buruk bagimu. Kau mungkin tidak akan memiliki aku lagi, tetapi Lani juga akan pergi. Aku yakin kau menyukai ide ini. Tentu saja, Jojel menyukainya. Lagi pula, Lani berhubungan dengan Krune dan Dewa Wisop. Ini kabar baik bahwa dia akan pergi. Namun, Jojel tidak berpikir itu sepadan dengan kehilangan Tixan karenanya. Senior. Benarkah tidak ada cara untuk membuatmu mempertimbangkannya kembali? Tixan menggelengkan kepalanya. Sudah diputuskan. Baiklah, jika kau berhasil melewati cobaan pendakianmu, aku akan bertemu denganmu di alam jalan ilahi di masa depan. Tixan tidak menunggu Jojel menjawab sebelum menghilang dari ruangan. Sebelum dia menyadarinya, Tixan sudah membuka gerbang spasial dan meninggalkan jangkauan indera ilahinya. Yang tersisa hanyalah penyesalan Jojel karena telah mengirim Tixan ke perselisihan mengenai jalur perdagangan yang tidak berguna itu. Beberapa hari kemudian, Krune menyelesaikan tongkat api ungu baru milik Lani. Kali ini, dia membuatnya lebih tahan lama sambil tetap mempertahankan kemampuannya untuk membengkokkan elemen. Baiklah, Grandmaster. Silakan coba. Lani sudah selesai memulihkan tubuhnya, jadi dia dengan senang hati menerima tongkat baru itu. Setelah menggunakan beberapa kemampuan di alam dimensi tertutup, dia mengangguk. Bagus sekali. Namun, memang, kelihatannya sangat bagus. Krune dan Lani terkejut mendengar suara itu. Tiba-tiba, sebuah lubang di alam dimensi muncul, yang digunakan oleh Tixan untuk masuk ke dalam. Lani melihat itu dan tak kuasa menahan desahan. Tidak bisakah kau setidaknya memberitahu yang lain bahwa kau akan datang? Tunggu. Alam dimensi ini seharusnya terkunci di dalam formasi perlindungan sekte. Mungkinkah? Tixan mengangguk sambil menjawab. Oh, kulit telur di luar itu. Saya bisa memotongnya. Lani kemudian menyebarkan indera ilahinya keluar alam dimensi. Benar saja, seluruh sekte menjadi kacau karena kemunculan lubang itu secara tiba-tiba. Dia segera memberi tahu Lucio mengapa itu terjadi. Barulah para tetua dan yang lainnya menjadi tenang. Jangan merusak formasi perlindungan orang lain. Itu mahal. Tixan tertawa sebagai tanggapan. Hehe. Maaf, maaf. Lalu Tixan menatap Krune, yang juga menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Apakah kau makhluk halus yang seharusnya kulawan sebelumnya? Krune mengangguk. Ya. Tapi saya ada urusan lain, jadi guru besar saya menggantikan saya. Tixan mengangguk saat dia turun. Begitu. Senang bertemu dengan Anda. Saat itulah Lani teringat sesuatu. Oh, benar. Tixan, tunjukkan pedangmu pada Krune. Tixan menyipitkan matanya. Kau harus tahu bahwa aku tidak mudah memperlihatkan pedangku, kan? Lani menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya. Tunjukkan pada Krune, karena menurutku dia bisa membantumu memperbaikinya. Memperbaikinya. Aku sudah pernah mencobanya. Pedangku sudah terlalu tua. Tak satu pun dari para pandai besi bintang ilahi yang bisa menemukan cara untuk memperbaikinya tanpa mengubah strukturnya. Namun, itu akan menjadi pedang yang sama sekali berbeda, jadi aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Krune mendengar dari Lani tentang pedang Tixan dan bagaimana pedang itu hanyalah pedang besi biasa. Serta fakta bahwa yang membuat pedang itu menakutkan adalah komitmen yang dimiliki Tixan terhadapnya. Senior, izinkan saya melihatnya. Seperti yang Anda lihat pada tongkat yang digunakan Grandmaster saya, proses penempaan saya berbeda dari yang lain. Tixan berpikir sejenak tetapi akhirnya mengangguk. Tak lama kemudian, sebuah pedang besi usang dengan retakan dan serpihan di mana-mana muncul. Itu benar-benar pedang sampah dari ujung ke ujung. Namun, di mata Krune, pedang itu tampak sangat berbeda. Boleh saya pegang, Pak? Tixan mengangguk. Tentu. Tapi jika kau merusaknya, aku akan membunuhmu. Krune tersenyum getir tetapi tetap menerima pedang itu. Energi mentalnya kemudian masuk ke dalam pedang bersama dengan indera ilahinya. Sungguh mengesankan. Aku bisa merasakan kekuatan hukum pedang di setiap bagian pedang ini. Ini adalah pedang paling murni yang pernah kurasakan sejauh ini. Tixan mengangkat alisnya karena terkejut. Kamu bisa tahu. Krune mengangguk. Setelah itu, Krune duduk di lantai dan meletakkan pedang di pangkuannya. Tangannya kemudian menyentuh pedang itu sambil memanggil beberapa api ungunya. Dengan kemajuannya dalam hukum petir kesengsaraan ungu, dia bisa menggunakannya tanpa merusak apapun. Tixan menyipitkan matanya saat melihat api itu memasuki celah-celah pedang. Dia baru saja akan menghentikan Krune ketika tiba-tiba, Lani meletakkan tangan di bahunya. Beri dia kesempatan.
Tiksan berada dalam dilema. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa meskipun api itu menyelimuti pedang besinya, seolah-olah api itu tidak ada. Struktur pedang sama sekali tidak mengalami perubahan. Itu cukup mengesankan. Krune mengabaikan Lani dan Tiksan saat ia berkonsentrasi pada masalah pedang tersebut. Beberapa menit kemudian, api ungunya mereda saat ia bangkit kembali. Masalahnya adalah bahan tersebut memang terlalu umum dan lemah. Tiksan terkejut. Tunggu sebentar. Kau bicara seolah-olah kau punya cara untuk memperbaikinya tanpa mengganti pedangnya. Krune mengangguk. Saya memang punya cara untuk melakukannya. Namun, tetap ada risiko karena saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. Krune kemudian mengembalikan pedang Tiksan kepadanya sebelum berkata. Senior sebaiknya mempertimbangkan segala hal sebelum memutuskan apakah kamu ingin mencobanya atau tidak. Tiksan menatap Krune. Seberapa besar peluangnya di sini? Krune berpikir sejenak. Saya perkirakan peluang keberhasilannya sekitar 40 hingga 45%. Tiksan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata. Jelaskan padaku apa yang akan kamu lakukan. Ini. Krune menatap Lani, yang mengerti maksudnya. Katakan saja. Tiksan tidak akan memberi tahu siapapun. Siapapun yang mencapai tingkat penguasaan hukum pedang seperti itu pasti memiliki pikiran yang sangat tajam. Krune mengangguk. Baiklah. Aku akan mengubah besi pedang ini menjadi besi ilahi. Untuk itu, aku perlu menggunakan energi ilahi. Namun, aku tidak yakin seberapa banyak energi ilahi yang dapat ditahan oleh besi biasa. Selain itu, aku harus menggunakan api unguku untuk menempanya, yang akan mengubah senjata ini menjadi senjata tipe api ungu, seperti tongkat Grandmaster. Api ungu. Apakah itu efek spesifik peningkatan kekuatan serangan senjata yang dibicarakan orang lain? Krune mengangguk. Memang benar. Namun, di tanganmu, pedang itu akan tetap terlihat sama. Satu-satunya perbedaan adalah pedang itu akan memiliki rona ungu. Meskipun demikian, aku tidak akan menghilangkan besi dari pedang itu sama sekali. Dengan begitu, tidak salah jika dikatakan bahwa ini tetaplah pedang besi milikmu. Namun, ada satu hal lagi. Aku perlu mengisi celah-celah retakan itu dengan logam lain. Tentu saja, berat pedang akan terpengaruh karena material baru tersebut. Aku tidak tahu apakah komitmen senior akan terpengaruh atau tidak. Tiksan langsung menggelengkan kepalanya. Komitmenku terhadap pedang ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ayahku memberikannya kepadaku. Selama itu masih pedang ayahku, menambahkan sedikit material lain tidak masalah. Namun, pada akhirnya itu haruslah pedang besiku. Namun, apa maksudmu mengubahnya menjadi besi ilahi? Apakah kau memiliki energi ilahi? Krune mengangguk, dengan cepat menggunakan alasan yang sama seperti biasanya. Senior wali memberiku cukup banyak batu energi ilahi. Kenyataan bahwa ini hanya besi biasa adalah hal buruk karena kualitasnya. Namun, itu juga hal yang baik karena akan lebih mudah untuk diubah. Batu ini akan menerima jenis energi baru dengan jauh lebih mudah. Tiksan mengangguk. Jika itu adalah Dewa Wisep, maka masuk akal jika Krune memiliki batu energi ilahi. Tiksan kemudian memikirkannya. Lagi pula, tingkat keberhasilannya hanya 40% hingga 45%. Jika Krune gagal, dia mungkin akan kehilangan pedangnya seketika. Sialan. Pedangku sudah sampai pada titik ini. Mau ku perbaiki atau tidak, cepat atau lambat pasti akan patah. Karena itu, sebaiknya aku manfaatkan kesempatan ini. Krune tersenyum sebelum berkata. Baiklah. Tiksan senior bisa ikut denganku untuk menyaksikan prosesnya jika kau mau. Ini juga bagus karena pemahamanku tentang pedang ini tidak akan pernah mencapai pemahamanmu. Meskipun begitu, kita mungkin bisa meningkatkan tingkat keberhasilan jika kau ikut berpartisipasi. Tiksan mengangguk. Bahkan jika Krune tidak meminta, dia tetap tidak akan meninggalkan sisi pedangnya. Itu terlalu penting baginya. Saat itulah Tiksan memikirkan hal lain. Oh, benar. Apa yang Anda inginkan sebagai pembayaran? Krune tertawa, tidak terlalu mempermasalahkannya. Tidak apa-apa. Karena kau teman Grandmasterku, aku bisa melakukannya secara gratis. Lagi pula, aku tidak kekurangan batu roh. Tiksan menyipitkan matanya sebagai respons. Tidak bisa. Itu akan bertentangan dengan kepribadian saya. Tiksan kemudian memeriksa Krune dengan indera ilahinya sebelum berkata. Sepertinya kau belum menjadi pemilik inti surgawi, kan? Aku bisa memberimu fragmen surgawi tanpa pemilik. Bagaimana? Krune terkejut mendengar itu. Kau yakin? Barang-barang ini terlalu sulit ditemukan. Aku yakin harganya pasti sangat mahal. Tiksan menggelengkan kepalanya sambil berkata demikian. Jangan khawatir. Dengan kekuatan orang tua ini, aku ingin melihat siapa yang akan menolak bernegosiasi denganku. Hahaha. Krune merasa kasihan pada kekuatan di balik fragmen surgawi yang akan ia dapatkan dari Tiksan. Setelah mengetahui kekuatan asli Tiksan, ia yakin akan satu hal. Ia benar-benar tidak yakin apakah ia mampu mengalahkan Tiksan pada level kekuatannya yang sebenarnya. Jika itu adalah kultivator alam dewa puncak biasa atau binatang iblis, Krune tidak akan terlalu peduli. Waktu yang dihabiskannya di alam jalan ilahi telah membuatnya jauh lebih kuat. Namun, Tiksan jelas berada di level yang sama sekali berbeda. Untungnya kita tidak bermusuhan.
Lani tidak banyak kegiatan saat itu, jadi dia juga mengikuti keduanya. Selama beberapa hari berikutnya, Krune bekerja sama dengan Tixan untuk menganalisis pedang besi itu secara menyeluruh. Ternyata pengetahuan Tixan tentang pedangnya sendiri benar-benar membantunya. Dia menemukan titik-titik yang bahkan energi mentalnya gagal deteksi, semua berkat komitmen Tixan pada pedang tunggal itu. Setelah memastikan bahwa dia tidak bisa mendapatkan pengetahuan lebih lanjut darinya, Krune akhirnya memulai proses mengubah pedang besi menjadi tipe besi dewa. Dia tidak ragu-ragu dan menggunakan batu energi dewa berkualitas tinggi sejak awal. Tixan sebenarnya tidak fokus pada elemen utama tertentu, jadi Krune menggunakan batu energi ilahi yang didapatnya dari tubuh Kun Peng. Batu-batu itu penuh dengan hukum ruang dan energi, sehingga dapat dianggap netral. Tixan terkesan dengan energi yang terkandung di dalam batu-batu itu. Seperti yang diharapkan dari Dewa Wisep. Hal-hal yang dia dapatkan dari alam dewa sangat mengesankan. Tentu saja, dia juga senang melihat pedang besinya bisa menggunakan batu-batu khusus itu. Hanya saja dia tidak tahu seberapa jauh lebih baik batu energi ilahi itu dibandingkan dengan yang akan dia temukan di alam jalan ilahi. Krune juga tidak memberitahunya tentang hal itu. Selama proses transformasi, pedang-pedang itu hampir menyerah pada tekanan energi ilahi. Jika bukan karena Krune ada di sana untuk mengendalikan perubahan tersebut, pedang itu pasti sudah hancur sejak lama. Untungnya, Tixan bahkan lebih cepat menyadari masalah pada pedang besinya, sehingga ia dapat memperingatkan Krune sebelumnya. Akhirnya, proses yang sangat memakan waktu itu selesai 3 minggu kemudian. Meskipun sudah berlatih kultivasi, Krune merasa cukup lelah. Namun demikian, dia senang dengan hasil akhirnya. Bagus. Untung sekali pedang ini terbuat dari bahan yang sederhana. Kalau tidak, prosesnya tidak akan semulus ini. Mata Tixan berbinar saat ia menatap pedangnya. Ia bisa merasakan bahwa pedang itu masih sama, tetapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seberapa baguskah logam sekarang dibandingkan dengan material tingkat bintang ilahi di alam fana? Krune berpikir sejenak sebelum berkata. Meskipun telah menjadi besi ilahi, itu tidak mengubah fakta bahwa itu tetaplah besi. Material bintang ilahi langka tetap akan lebih kuat darinya. Itu hanya untuk menunjukkan betapa umumnya material pedang senior Tixan. Namun, seharusnya tidak ada masalah jika dibandingkan dengan pedang tingkat bintang setengah ilahi. Tixan sangat senang mendengar hal itu. Hahaha. Itu hebat. Sebelumnya, pedang itu hanyalah pedang besi murahan. Perubahan seperti itu sudah cukup untuk membuat pedang itu membelah segala sesuatu di alam fana. Lagi pula, kekuatan asimilasi pedangku lah yang memberinya kekuatan serangan dan pertahanan yang ditunjukkannya dalam pertempuranku melawan Lani. Krune tersenyum setelah mendengar itu. Namun, ini hanyalah hasil dari transformasi. Saatnya menambal retakan dan menggunakan api unguku untuk menempa kembali pedang itu. Jangan khawatir, senior Tixan. Pedang itu akan tetap sama seperti yang selalu kau kenal, hanya saja lebih kuat. Oh, benar. Krune kemudian menatap Tixan sebelum bertanya. Apakah kamu masih menyimpan bagian-bagian pedang yang patah saat kamu menggunakannya? Tixan langsung mengangguk sambil berkata demikian. Tentu saja. Bahkan ada suatu waktu ketika saya bertempur selama 10 hari tanpa henti. Pada akhirnya, beberapa bagiannya berjatuhan di mana-mana. Percaya atau tidak, saya menghabiskan bertahun-tahun mencari pecahan-pecahan itu. Sayang sekali saya tidak dapat menemukan 2 di antaranya pada akhirnya. Tixan kemudian mengambil sebuah tas kecil dari cincin spasialnya. Di dalamnya terdapat potongan-potongan pedang yang hilang hingga saat ini. Bagus. Kamu tidak keberatan kalau aku menggunakannya untuk membuat paduan logam guna menambal retakan, kan? Jika semuanya berjalan lancar, potongan-potongan ini akan menyatu kembali dengan pedang karena sebelumnya merupakan bagian dari pedang tersebut. Pada akhirnya, tidak akan ada cacat yang tersisa. Tixan berpikir sejenak. Selama kamu tidak mengurangi apapun dari pedang aslinya, maka itu tidak masalah. Krune tidak membuang waktu dan segera mulai mengerjakannya. Namun kali ini, prosesnya beberapa kali lebih mudah. Besi ilahi adalah salah satu logam yang paling mudah diolah di alam jalan ilahi, jadi tidak banyak rahasia dalam penggunaannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa paduan yang dibuat dengan potongan-potongan itu menggunakan lebih banyak material tingkat dewa, seperti tongkat Lani. Beberapa jam kemudian, Krune memegang pedang itu di tangannya, memeriksanya dengan indera ilahi dan energi mentalnya. Ini tidak sempurna, tetapi jelas tidak bisa dibandingkan dengan bentuk sebelumnya. Setelah itu, dia menyerahkan pedang itu kepada Tixan, yang menerimanya dengan tangan gemetar. Biar saya periksa. Tixan kemudian duduk di lantai dan meletakkan pedang di pangkuannya, persis seperti yang dilakukan Krune sebelumnya. Kesadarannya menyelami pedang itu, mencoba menemukan perasaan yang hanya bisa diberikan oleh pedang besinya. Krune dan Lani mengamatinya dengan sedikit tegang. Proses itu berjalan sesuai keinginan Krune. Namun, dia tidak yakin apakah Tixan akan menganggapnya sama seperti sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Tixan membuka matanya lagi. Setelah itu, air mata mulai mengalir, yang membuat Krune dan Lani terkejut. Senior Tixan, apakah saya gagal? Tixan menggelengkan kepalanya sambil berdiri dengan pedang besinya. Tidak. Ini jelas pedangku.
Aku bisa merasakan kekuatannya sekarang, tapi ini tetap pedang yang sama yang ayahku berikan kepadaku dulu. Aku hanya bisa membayangkan betapa bahagianya dia jika melihat bagaimana hasilnya hari ini. Dia pasti tidak akan menyuruhku membuangnya lagi. Setelah itu, Tixan membungkuk kepada Krune untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Utang ini sama pentingnya dengan nyawa saya sendiri. Saya akan berhutang budi kepada Anda seumur hidup. Namun, Krune dengan cepat menghentikan Tixan. Itu terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Pastikan saja kau memperlakukannya dengan baik seperti yang selalu kau lakukan. Tixan mengangguk. Tentu saja. Tepat setelah itu, Tixan berbalik dan membuka gerbang spasial. Tetaplah di sini, di Sekte Jalan Ilahi. Aku akan keluar dan mengambil fragmen surgawi tanpa pemilik yang kukatakan padamu. Meskipun aku tidak yakin apakah itu yang kau butuhkan. Krune tertawa setelah mendengar itu. Tidak apa-apa. Lagi pula aku juga tahu di mana bisa menemukan beberapa orang lain. Pokoknya, aku akan tetap di sini seperti yang kau katakan, senior. Tixan mengangguk dan segera melewati gerbang spasial. Kali ini, dia tidak perlu menembus formasi perlindungan planet Sekte Jalur Ilahi. Lani memastikan untuk menambahkannya ke daftar orang-orang yang bisa masuk. Bukan karena dia menginginkannya, tetapi karena itu akan sia-sia melawan kekuatan Tixan. Setelah Tixan pergi, Lani tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Tidak heran kekuatannya meningkat begitu pesat saat dia menggunakan pedang itu. Sangat jelas betapa pentingnya pedang itu baginya. Krune mengangguk. Ini juga bagus. Dengan pedang ini dan kekuatan asimilasi pedangnya, aku ragu ada siapapun di alam jalan ilahi yang bisa menandinginya di level yang sama. Itu hal yang baik bagi Grandmaster dan dirinya. Lagi pula, aku tidak tahu kemana kau akan dikirim ketika tiba di sana. Aku berani mengatakan bahwa senior Tixan mungkin mampu melawan kultivator alam penolakan mortal dan binatang iblis sejak awal. Lani menanyakan hal lain. Aku sudah menunjukkan padamu ingatanku tentang pertarungan melawannya. Menurutmu, siapa yang lebih kuat? Kamu atau Tixan? Krune berpikir sejenak sebelum berkata. Jika dia menggunakan pedang besi biasa, kurasa aku punya peluang 30% untuk menang. Tapi dengan pedang baru yang kubuat untuknya, kurasa peluangku tidak lebih dari 10%. Tixan senior memang sangat kuat. Lani mengangguk. Bagaimanapun, Krune masih tertinggal 5 tingkat dalam kultivasinya. Begitu dia mencapai puncak alam keilahian, segalanya mungkin tidak akan semudah itu. Krune menghabiskan beberapa hari berikutnya di Sekte Jalan Ilahi bersama Fei Fei. Pada suatu waktu, orang tua Fei Fei juga datang berkunjung sebelum pergi lagi. Akhirnya, gerbang spasial baru muncul di luar planet Sekte Jalan Ilahi, dan Tixan keluar. Tepat pada saat berikutnya, ia sudah berteleportasi ke sekte tempat Lani tinggal. Baiklah, aku kembali. Lani menghela napas sebelum berkata. Tidak bisakah kau setidaknya memberitahukan kehadiranmu? Bagaimana bisa kau masuk ke rumah orang lain begitu saja? Itu tidak benar. Tixan mengangkat bahunya sambil melihat sekeliling. Selain itu, di mana gumpalan cahaya itu? Aku membawakan fragmen surgawi tanpa pemilik-miliknya. Lani menyebarkan indera ilahinya ke seluruh sekte dan dengan cepat menemukan Krune sedang berlatih bersama Fei Fei di kamarnya. Krune, Tixan memanggilmu. Krune membuka matanya dan mengangguk. Setelah menceritakan apa yang terjadi kepada Fei Fei, dia berteleportasi ke samping gubuk Lani. Grandmaster, saya di sini. Memasuki. Saat Krune memasuki gubuk, Lani menatap Tixan. Lihat. Begitulah caranya. Karena tidak mengerti apapun, Krune menatap Tixan dan Lani. Ini dia fragmen surgawi tanpa pemilikmu. Krune dan Lani terkejut. Fragmen. Ada lebih dari satu. Tixan tertawa sebagai tanggapan. Hahaha. Sudah kubilang kan aku punya utang besar yang harus dibayar. Aku memutuskan sekalian saja beli lebih dari satu. Ini, ambil 3 ini. Kuharap cukup untukmu. Hanya saja aku tidak tahu jenisnya apa, jadi aku tidak bisa memastikan apakah ukurannya cocok untukmu. Krune menarik napas dalam-dalam dan memegang ketiga pecahan itu di tangannya. Sekalipun pecahan itu tidak baik untuknya, mungkin masih berguna untuk Fei Fei. Bahkan jika Fei Fei sudah memilikinya, dia juga bisa menawarkan pecahan-pecahan itu kepada Lia, gadis dari gunung. Cobalah. Kamu hanya butuh fragmen takdir sekarang. Krune mengangguk dan segera duduk sebelum mencoba menyerap fragmen pertama. Prosesnya berjalan lancar hingga akhirnya, fragmen tersebut ditolak oleh fragmen ruang di dalam fondasi Krune. Aku sudah punya yang ini. Ini adalah fragmen surgawi luar angkasa. Krune kemudian mencoba yang berikutnya, yang ternyata adalah fragmen surgawi yang. Namun, Krune tidak sedih. Itu karena Fei Fei membutuhkan kedua fragmen tersebut. Dengan itu, dia hanya membutuhkan fragmen surgawi elemen dan waktu untuk melengkapi inti surgawinya sendiri. Krune dengan cepat menyimpan fragmen surgawi itu dan mengambil yang terakhir. Sekali lagi, seluruh proses berjalan lancar. Namun, pada saat inilah Tixan tersenyum. Selamat. Anda sekarang memiliki inti surgawi. Krune terkejut. Bukankah dia bilang dia tidak tahu fragmen surgawi yang mana ini?
Namun, Krune tidak punya waktu untuk menanyakan itu karena fragmen surgawi tersebut ternyata adalah fragmen surga takdir, yang terakhir yang dia butuhkan. Fragmen itu melawan balik seperti biasa, mencoba menolak fragmen Krune. Namun, ia juga kalah dalam pertempuran karena tidak lagi mendapat dukungan dari semestanya. Fragmen surgawi berubah menjadi cairan saat menyatu. Tepat pada saat itu terjadi, jiwa ilahi elemen Krune bersinar terang. Pada saat itu, semua orang di alam keilahian di alam semesta Lufile merasakan perubahan dalam hukum. Alam semesta mengenali kemunculan inti surgawi baru saat hukum-hukum mengalir ke planet sekte jalan ilahi. Para pemimpin tanah suci segera memahami apa yang sedang terjadi karena mereka memiliki catatan lama tentang pemilik fragmen surgawi sebelumnya. Dari arah asalnya, itu adalah sekte jalan ilahi. Hah! Dengan dukungan Dewa Wisep, tidak heran dia bisa melakukan itu. Aku penasaran berapa banyak uang yang dia bayarkan untuk mendapatkan fragmen surgawi tanpa pemilik itu. Ada beberapa orang lain yang juga memperhatikan kemunculan inti surgawi baru di alam semesta Lufile, yaitu para pemilik fragmen surgawi lainnya. Lia, Fei Fei, dan Askol. Ketiganya melihat ke arah tempat Krune berada. Bahkan tanpa ada yang memberitahu mereka, mereka secara tidak sadar tahu apa yang terjadi. Fei Fei tersenyum sambil berdiri dan berteleportasi pergi. Dia ingin melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Tak lama kemudian, Fei Fei dan beberapa tetua lainnya di alam keilahian tiba di luar gubuk Lani. Namun, hanya Lucio dan Fei Fei yang masuk ke dalamnya, sementara yang lain tetap di luar. Saat itu, Krune berada dalam keadaan trans karena inti surgawi barunya menerima campur tangan alam semesta Lufile. Semua hukum mengalir ke inti wisepnya, dengan cepat memasuki jiwa ilahi dan inti surgawinya. Selain itu, kultivasi Krune juga mulai meningkat. Proses itu memakan waktu hampir 1 jam. Pada akhirnya, hukum kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Namun, selain inti surgawi yang baru, Krune juga telah maju 1 tahap, sekarang berada di tahap kelima alam keilahian. Fiuh! Akhirnya selesai juga. Saat itulah dia menyadari Fei Fei dan Lucio juga ada di sana. Fei Fei segera maju sebelum memberinya ciuman. Selamat! Dia tersenyum sambil menatapnya. Setelah itu, dia menatap guru dan Grandmasternya, yang juga tersenyum padanya. Akhirnya, dia menatap Tixan sebelum bertanya. Senior Tixan, bukankah Anda bilang Anda tidak tahu jenis-jenis fragmen surgawi ini? Tixan tertawa menanggapi perkataannya. Aku berbohong. Aku ingin melihat keterkejutanmu saat kau tahu aku mendapatkan fragmen yang tepat yang kau butuhkan. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kalau begitu, bukankah lebih baik jika kau membawa fragmen surgawi takdir itu sendirian? Tixan mengangguk. Benar. Masalahnya adalah aku sudah mendapatkan 2 yang sebelumnya sebelum mengetahui tentang yang ketiga. Saat pria itu memberitahuku bahwa itu adalah fragmen surgawi takdir, aku sudah membayar yang lainnya, jadi aku hanya bisa membawanya bersamaku. Begitu. Jika senior menginginkan, saya bisa membayar 2 bagian lainnya. Istri saya masih membutuhkannya. Fei Fei terkejut mendengar itu. Bukankah mereka adalah makhluk yang ditolak? Krune menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak, itu adalah fragmen surgawi ruang dan yang. Kau masih membutuhkan keduanya, kan? Fei Fei mengangguk gembira. Sebaliknya, Tixan hanya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Ini bahkan tidak cukup untuk membayar hutangku padamu karena telah memperbaiki pedangku. Krune tidak bersikeras. Kalau kau bilang begitu. Lucio juga menanyakan sesuatu. Bagaimana rasanya memiliki inti surgawi yang lengkap? Krune merenungkan pertanyaan itu sejenak. Yah, ini tidak jauh berbeda dengan memiliki jiwa ilahi elemen. Kau tahu kan bagaimana hal itu memudahkan kita untuk memahami 5 hukum utama. Pada dasarnya sama saja. Sekarang aku bisa merasakan kehadiran semua hukum dunia dengan sangat mudah. Namun, ada perbedaannya. Cara saya berinteraksi dengan hukum sebelumnya dan sekarang benar-benar berbeda. Sebelumnya, saya memanipulasi hukum agar menguntungkan saya. Sekarang, hukum bergerak sesuai keinginan saya. Rasanya seperti naluri kedua bagi saya. Ini sangat menakjubkan. Krune kemudian mengulurkan tangannya dan memanggil 5 elemen dan hukum utama. Mereka langsung menyatu, berubah menjadi elemen gabungan hitam. Namun, Lani dan Lucio langsung bisa tahu. Itu bukan lagi tahap lanjutan dari teknik pengaturan elemen, melainkan puncaknya. Ini. Apakah inti surgawi mengizinkanmu untuk menyelesaikan pemahaman teknik pengaturan elemen? Krune mengangguk. Hal itu membantu saya memahami langkah terakhir yang saya perlukan. Jika bukan karena formasi inti surgawi, saya akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melakukannya. Tentu saja, ada satu alasan lagi yang saya yakin Anda pahami. Jelas sekali, Krune sedang membicarakan teknik kultivasi jiwa milik Soren. Salah satu syarat untuk memasuki alam sumber jiwa adalah menggabungkan kelima elemen dan hukum secara sempurna. Berkat itu, Krune menjadi lebih mudah mencapai tahap ini. Sekarang dia hanya perlu menggunakan energi mental dan elemen gabungan untuk menciptakan sumber energi mentalnya sendiri. Setelah itu terjadi, dia akan secara resmi berada di alam jiwa berikutnya. Lucio, Lani, dan Fei Fei mengangguk.
Dalam kasus Lucio dan Lani, mereka bisa mencoba menciptakan sumber energi mental. Meskipun mereka menempuh jalan yang berbeda, memang benar bahwa mereka juga dapat memadukan kelima elemen dengan sempurna. Satu-satunya alasan mereka belum mencobanya adalah karena itu juga berarti melepaskan reinkarnasi. Mereka tidak yakin apakah mereka akan melangkah ke tahap selanjutnya atau tidak. Melihat bahwa Krune baik-baik saja, Lani mengirimkan pesan indera ilahi kepada para tetua di luar, memberitahu mereka untuk bersiap-siap. Baiklah, sudah waktunya. Tixan menatap Lani dan mengangguk. Memang benar. Dengan ini, aku tidak punya urusan lain lagi di alam fana. Krune, Fei Fei, dan Lucio terkejut. Guru, apakah Anda akan naik ke surga sekarang? Lani mengangguk. Aku pun tak perlu lagi tinggal di alam fana. Aku telah menghabiskan ribuan tahun di sini. Namun, para tetua, Krune, dan kau sudah lebih dari cukup untuk mengurusnya. Krune dan Lucio menghela napas tetapi tetap mengangguk. Dengan pertumbuhan sekte jalan ilahi yang begitu pesat, mereka sudah bisa berdiri sendiri tanpa Lani yang menjaga benteng. Semoga perjalananmu aman, Tuan. Semoga perjalananmu aman, Grandmaster. Fei Fei bukan bagian dari sekte jalan ilahi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengantar Lani pergi. Semoga perjalananmu aman, Lani Senior. Para tetua dengan cepat mengirimkan pesan indera ilahi ke seluruh sekte, memberitahukan bahwa leluhur mereka sekarang sedang menjalani kesengsaraan kenaikan. Mereka juga mengungkapkan tempat di mana Lani akan melewatinya. Tentu saja, hanya mereka yang mampu membuka gerbang spasial yang dapat datang dan melihatnya. Di tempat lain di wilayah sekte jalan ilahi, banyak gerbang spasial terbuka satu demi satu. Tentu saja, kelompok Lani adalah salah satunya. Sudah waktunya untuk pergi. Semua orang menjauhkan diri dari Tixan dan Lani agar mereka tidak terlibat dalam kesengsaraan. Tentu saja, Lani dan Tixan juga menjaga jarak satu sama lain agar tidak mempersulit keadaan. Selama mereka naik dari tempat yang sama, itu akan baik-baik saja bagi mereka. Keduanya kemudian memusatkan perhatian pada kultivasi mereka dan akhirnya melakukan upaya terakhir. Dengan itu, kultivasi mereka telah mencapai titik tertinggi yang mungkin dicapai di alam fana, yang secara alami memunculkan awan kesengsaraan. Seperti yang diketahui semua orang, kesengsaraan alam semesta Lufile adalah petir ungu. Namun, itu tidak masalah untuk kesengsaraan kenaikan. Lagi pula, kesengsaraan khusus ini akan memunculkan semua elemen, bukan hanya satu elemen. Saat itu, Krune mengalami kesulitan untuk melewatinya. Ia akhirnya berhasil hanya berkat Lufile. Namun, itu juga merupakan terobosan terakhirnya di alam fana. Terobosan berikutnya terjadi di alam jalan ilahi. Benar saja, kesengsaraan air adalah yang pertama. Lani menggunakan elemen gabungannya dengan energi spiritual untuk menahannya. Tixan tampaknya mengalami waktu yang lebih mudah karena hukum pedangnya saja sudah cukup untuk menjauhkannya. Bahkan, dia tampak agak bosan. Tak lama kemudian terjadilah kesengsaraan bumi, yang mencoba memadatkan tubuh mereka. Sayangnya, hal itu tidak dapat melampaui kecepatan pemulihan Lani dan Tixan. Krune merasa agak dirugikan. Pengalaman itu sangat sulit baginya ketika ia mengalaminya sebelumnya. Kesengsaraan angin datang berikutnya, dan Lani meningkatkan penggunaan energi spiritualnya. Pada akhirnya, apa yang seharusnya menjadi kesengsaraan tersulit dari semuanya, dengan hanya 1% kemungkinan untuk melewatinya, tampaknya hanyalah hal yang mudah bagi mereka berdua. Yah, Tixan memang anomali sejak awal. Sedangkan untuk Lani, dia memiliki terlalu banyak kelebihan. Meridian kekacauan, energi mental, sumber petir kesengsaraan ungu, senjata api ungu, elemen gabungan. Akan sulit bagi kesengsaraan kenaikan untuk melakukan apapun padanya dengan semua itu. Berikutnya adalah kesengsaraan api, yang dengan cepat bergabung dengan 3 kesengsaraan lainnya. Tixan akhirnya mulai menggunakan energi spiritualnya untuk meningkatkan hukum pedang dan kekuatan asimilasi pedangnya. Selain itu, dia tampak baik-baik saja. Lani menggunakan lebih banyak energi spiritual, tetapi Krune dan yang lainnya dapat melihat bahwa dia masih jauh dari batas kemampuannya. Benar saja, 4 cobaan pertama tidak terlalu berbahaya bagi mereka. Akhirnya, cobaan elemen terakhir tiba, petir. Namun, ini adalah alam semesta Lufile, bagaimanapun juga. Maka dari itu, yang turun adalah sambaran petir ungu. Lani tidak berani mengambil risiko, jadi dia menggunakan petir kesengsaraan ungu miliknya sendiri untuk menangkis serangan dengan bantuan tongkat api ungunya. Tixan merasa itu lucu, jadi dia terus menggunakan tubuhnya untuk bertindak seperti pedang untuk membelah sambaran petir. Seperti biasa, ada 9 sambaran petir kesengsaraan, dengan yang terakhir adalah yang paling kuat. Ketika saat itu tiba, Lani menggunakan sebuah keahlian untuk membalasnya. Di sisi lain, Tixan baru saja menghunus pedangnya. Dia mengerti bahwa petir terakhir akan sangat kuat. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menguji pedangnya yang telah diperbaiki. Ledakan, ledakan. Petir kesengsaraan ungu menyebar kemana-mana setelah terkena serangan Lani. Bahkan beberapa orang yang berada jauh pun harus menghindar agar tidak terkena. Dalam kasus Tixan, petir kesengsaraan ungu terakhir sekali lagi berhasil ditembus.
Tidak hanya itu, serangan tebasan pedangnya bahkan mencapai awan kesengsaraan, membuka celah besar di tengahnya. Benar saja, kesengsaraan pendakian biasa tidak berguna melawan kedua orang ini. Awan kesengsaraan mulai menghilang setelah itu, meninggalkan Lani dan Tixan di belakang. Keduanya tampaknya tidak terlalu kelelahan. Baiklah, sudah selesai. Lalu Tixan menatap ke arah Krune. Krune, kau melakukan pekerjaan yang hebat. Meskipun masih pedang yang sama, sekarang kekuatannya berkali-kali lipat. Sial, aku merasa seperti bisa menerobos jalan menuju alam jalan dewa sendirian. Entah mengapa, Krune tidak meragukan hal itu. Lani memandang awan yang mulai menghilang dan tak kuasa menahan desahan. Jadi, ini dia, ya. Aku selalu berpikir aku mungkin akan mati selama masa kesengsaraan ini. Ternyata aku melewatinya dengan begitu mudah. Lucio, Krune, dan yang lainnya kemudian mendekat. Bagaimana, guru? Lani melihat sekeliling dan mengangguk. Kau mungkin juga bisa merasakannya. Hukum ruang angkasa alam semesta Lufile sedang berkumpul di sekitar Tixan dan aku. Tixan membenarkan hal itu seperti yang dia katakan. Memang benar. Kami akan dikirim ke sana sebentar lagi. Lani kemudian berbicara beberapa hal lagi dengan Lucio, Krune, dan para tetua lainnya. Tixan hanya tetap di samping, menunggu waktu kenaikan. Akhirnya, hukum ruang angkasa selesai mengumpulkan kekuatan saat Tixan dan Lufile mulai ditarik ke dalam gerbang ruang angkasa. Semua orang dapat merasakan bahwa gerbang spasial ini berbeda dari yang biasanya mereka gunakan. Badai spasial di dalamnya jauh lebih dahsyat daripada apapun yang dapat mereka ciptakan sendiri. Bahkan pertempuran Lani dan Tixan pun tidak menciptakan sesuatu seperti itu. Namun, semua itu ditahan oleh kekuatan alam semesta. Akan tetapi, jika ada yang mencoba memasukinya, mereka pasti akan mati hampir seketika. Bahkan mereka yang berada di alam keilahian seperti Lucio dan Krune pun tidak akan terkecuali. Tidak lama kemudian, Lani dan Tixan diselimuti oleh kekuatan yang sama, menciptakan penghalang pelindung di sekitar mereka. Lucio, Krune, jagalah sekte ini. Selain itu, Krune, pastikan kau menemukan pemimpin sekte berikutnya sebelum kau naik tahta. Tixan juga menyampaikan pendapatnya. Krune, aku masih berhutang padamu atas pedang itu. Aku akan membayar hutang ini di alam baka. Dengan pesan-pesan terakhir itu, Tixan dan Lani diseret ke gerbang spasial sebelum gerbang itu tertutup. Keduanya akhirnya naik ke alam jalan ilahi. Lucio terus menatap tempat di mana tuannya menghilang dan tak kuasa menahan desahan. Yah, sepertinya aku harus berusaha lebih keras untuk bisa pergi ke sana juga. Krune mengangguk. Kita semua perlu melakukannya. Fei Fei lalu meletakkan tangannya di bahu Krune. Apakah kamu ingin tinggal beberapa hari lagi? Krune menggelengkan kepalanya. Tidak. Kita bisa pergi sekarang. Krune kemudian menatap Lucio dan yang lainnya sebelum berkata. Aku dan Fei Fei sudah terlalu lama tinggal di sini. Kami akan terus mencari fragmen surgawi tanpa pemilik lainnya. Oh. Kau juga ingin Fei Fei mendapatkan inti surgawi, kan? Krune mengangguk sebelum berkata melalui pesan indera ilahi. Ya. Dengan inti surgawi, kita berdua bisa berkultivasi jauh lebih cepat. Kemudian, kita bisa menunggu sampai mencapai puncak alam keilahian untuk menuju ke alam semesta Lokratos. Lucio mengerti apa yang Krune bicarakan, dan dia pun menjawab. Kunci alam fana terletak di sana menurut Zule, kan? Ya. Aku tidak ingin mengambil risiko mendekatinya sebelum kita mencapai puncak alam keilahian. Tentu saja, sebelum itu, kita akan menuju ke pusat alam semesta Lufile. Lagi pula, kita ingin mendapatkan kembali tubuhnya terlebih dahulu. Tapi tidak masalah yang mana. Kita perlu meningkatkan kultivasi kita terlebih dahulu. Lucio mengangguk. Kalau begitu, kembalilah setelah kau mendapatkan inti surgawi Fei Fei terlebih dahulu. Gunakan waktu untuk mencapai puncak alam keilahian untuk membantu Lia. Lagi pula, dialah yang kau inginkan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Krune setuju dengan Lucio. Itu rencana yang bagus. Kemungkinan beberapa fragmen surgawi akan menjadi fragmen yang ditolak. Aku bisa memberikan fragmen-fragmen itu padanya saat aku dan Fei Fei kembali. Baiklah. Aku akan tetap di sini untuk menangani berbagai hal sementara kau melakukan itu. Krune kemudian berbincang dengan para tetua lainnya untuk sementara waktu sebelum ia dan Fei Fei akhirnya meninggalkan alam semesta Lufile sekali lagi. Krune terkejut ketika Tixan membawa kembali 3 fragmen surgawi, jadi ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan informasi lebih lanjut tentang fragmen-fragmen tersebut. Ternyata Tixan sebenarnya adalah anggota salah satu kekuatan semesta. Koneksinya beberapa kali lebih baik daripada Cinti di semesta Dalin. Dia memberikan beberapa kekuatan semesta yang memiliki satu atau lebih fragmen surgawi tanpa pemilik. Itu akan membuat segalanya beberapa kali lebih mudah bagi dia dan Fei Fei. Namun, dia juga memberi tahu mereka bahwa tempat-tempat itu sangat jauh dan tidak memiliki gerbang spasial multi semesta yang terhubung ke sana. Dengan demikian, akan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengunjungi semuanya dan kemudian kembali. Setidaknya itu juga menjelaskan mengapa Krune tidak mengetahuinya sebelumnya. Alam semesta tanpa gerbang spasial multi alam semesta cukup sulit untuk mendapatkan informasi. Bahkan alam semesta Lufile mereka baru-baru ini mendapatkan satu untuk diri mereka sendiri.
Krune dan Fei Fei kemudian mampir ke tempat Lakin untuk berbicara dengan semua orang. Mereka juga mengunjungi planet Makui, tempat Vi menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Baru kemudian Krune dan Fei Fei membuka gerbang spasial dan pergi. Kembali ke markas para penguasa alam semesta. Mereka mendapat konfirmasi bahwa Lani dan Tixan akhirnya telah naik ke surga. Perwakilan alam semesta Tahulo tak kuasa menahan senyum getir. Tixan adalah aset besar bagi alam semesta mereka, tetapi sekarang dia telah tiada. Meskipun demikian, mereka telah memutuskan untuk membiarkan Krune sendirian untuk sementara waktu, jadi mereka tetap fokus pada Dalin. Adapun Dalin, formasi perlindungan ilahi yang diberikan Krune kepada Little Arti berhasil mempertahankan posisinya tanpa masalah. Dengan itu, aliansi dalam negeri semakin kuat dari hari ke hari karena kekuatan netral mulai beralih ke pihak mereka. Dari kelihatannya, tidak akan lama lagi sebelum mereka mengalahkan aliansi perebutan kembali. Dan begitu saja, beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Alam semesta Dol. Alam semesta ini baru saja mengalami perang habis-habisan melawan tetangganya, alam semesta Makam. Meskipun itu adalah kemenangan yang mahal, pihak yang akhirnya mengalami kehancuran alam semestanya adalah bangsa Makam dan makhluk iblis. Tentu saja, semesta Dol juga sangat terpengaruh, dan masih dalam tahap pemulihan. Untungnya, semesta terdekat lainnya tidak tertarik pada Dol setelah apa yang terjadi pasca perang. Selain itu, para ahli Dol sudah kehabisan akal, jadi yang lain tidak ingin membuat mereka menggunakan tindakan putus asa. Tentu saja, hal seperti itu bukanlah hal yang langka dalam skema besar. Dol hanyalah satu dari sekian banyak semesta yang hampir tak terhitung jumlahnya di alam fana. Tentu saja, ada orang lain yang mengalami masalah yang sama. Tiba-tiba, sebuah lubang di penghalang alam semesta terbuka dan dua sosok melangkah keluar darinya. Jelas, mereka adalah Krune dan Fei Fei. Mereka sedang mencari fragmen surgawi tanpa pemilik, menukarkannya dengan batu energi ilahi. Namun, ternyata tidak mudah untuk mengajak orang lain berdagang dengan mereka. Bahkan ada beberapa yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan semesta, alam semesta Dalin, atau hal semacam itu. Meskipun begitu, mereka tidak tahu siapa Krune, apalagi Wali. Pada akhirnya, mereka diserang oleh kekuatan-kekuatan yang mencoba merebut batu dewa dari mereka. Namun, itu adalah nasib buruk mereka. Krune dan Fei Fei mungkin tidak mampu melawan semua ahli di satu alam semesta sendirian. Akan tetapi, kenyataannya tidak pernah demikian. Kekuatan-kekuatan itu hanya melihat kultivasi Fei Fei dan Krune, tanpa mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Ketika serangan terjadi, biasanya hanya melibatkan satu atau dua kultivator alam dewa puncak atau binatang iblis saja. Di lain waktu, mereka diserang oleh musuh yang bahkan belum mencapai puncak alam dewa, hanya memiliki kultivasi yang sedikit lebih tinggi. Seperti yang bisa dibayangkan, Krune dan Fei Fei dengan mudah mengalahkan mereka. Tentu saja, mereka tidak tinggal untuk meminta apapun setelah itu. Meskipun mereka menang dengan mudah, itu karena musuh meremehkan kekuatan mereka. Lain kali kelompok itu muncul, jumlah kultivator alam dewa dan binatang iblis akan berkali-kali lipat lebih banyak. Secara alami, Krune dan Fei Fei segera meninggalkan alam semesta tersebut sebelum ada yang bisa bereaksi. Yah, dengan lapisan petir kesengsaraan ungu milik Krune, toh tidak ada yang akan bisa menemukan mereka dengan indera ilahi mereka. Dari alam semesta yang telah mereka kunjungi sejauh ini, hanya 5 yang bersedia menukarkan fragmen surgawi mereka dengan batu energi ilahi. Tak satu pun yang menginginkan peralatan api ungu miliknya, jadi dia menyerah untuk menawarkannya. Untungnya, salah satu dari 5 fragmen surgawi yang mereka dapatkan adalah fragmen elemen. Fei Fei hanya membutuhkan fragmen surgawi waktu sekarang setelah dia menyerapnya. Adapun sisanya, itu adalah fragmen surgawi yang ditolak yang sudah didapatkan Fei Fei. Krune memutuskan untuk memberikannya kepada Lia ketika mereka kembali ke alam semesta Lufile. Alam semesta Dol ini cukup jauh. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tak satu pun dari alam semesta di sekitar kita memiliki formasi teleportasi multi alam semesta. Tidak seperti ketika leluhur kita membuka gerbang spasial agar kita dapat memasuki Dalin, kita tidak memiliki lokasi pasti dari yang satu ini. Kita hanya bisa melewati setiap alam semesta satu persatu untuk sampai ke sini. Yah, setidaknya kita tahu bahwa ada lebih dari satu pecahan surgawi tanpa pemilik di tempat ini. Krune dan Fei Fei kemudian menyebarkan indera ilahi mereka sambil mengamati situasi alam semesta. Setidaknya, bagian-bagian yang dapat dijangkau oleh indera ilahi mereka. Sepertinya memang benar. Sebagian besar planet yang dihuni kultivator tampaknya cukup rusak, hanya dengan beberapa pengecualian. Jadi, beginilah jadinya setelah 2 alam semesta dengan kekuatan serupa saling bertarung habis-habisan. Aku penasaran apakah Dalin akan berakhir seperti ini. Kurasa tidak. Tujuan utama perang internal di Dalin adalah untuk merebutnya kembali. Jika mereka menghancurkannya, apa gunanya? Jika ada pihak manapun, baik itu aliansi perebutan kembali atau aliansi dalam negeri, yang mencoba untuk menghancurkannya, semua kekuatan netral akan bergabung melawannya. Kalau begitu, baguslah. Tiba-tiba, beberapa gerbang spasial muncul di dekat tempat Krune dan Fei Fei berada. Namun, pasangan itu tampaknya tidak terkejut.
Pertama-tama, Krune bahkan tidak menggunakan petir kesengsaraan ungunya untuk menyembunyikan mereka. Ketika mereka menyebarkan indera ilahi mereka, mereka sudah memperkirakan bahwa seseorang dengan kultivasi serupa atau lebih tinggi akan datang. Setelah itu, beberapa kultivator alam dewa dan binatang iblis keluar. Namun, tak satu pun dari mereka berada di puncak alam dewa. Tidak hanya itu, pasangan itu juga melihat bahwa beberapa dari mereka tampak terluka. Jelas terlihat bahwa bekas luka perang masih tersisa. Makhluk iblis itu, yang tampaknya merupakan pemimpin kelompok ini, kemudian bertanya kepada Fei Fei dan Krune. Siapakah kamu? Mengapa kamu membuat lubang di penghalang alam semesta Dol kami? Benar saja, ini adalah salah satu alam semesta yang tidak tahu siapa Krune. Krune dan Fei Fei dengan cepat membungkuk kepada pria itu sebelum berkata. Namaku Krune, dan ini istriku, Fei Fei. Kami datang ke alam semesta Dol karena kami mendengar kau baru saja menyelesaikan perang melawan alam semesta makam. Kami ingin membuat kesepakatan dengan kekuatan yang mengendalikan alam semesta Dol. Fei Fei menambahkan. Kami tidak berniat menyerang atau memaksakan apapun. Jika para pemimpin Anda tidak mau bernegosiasi dengan kami akan pergi begitu saja. Binatang iblis itu menyipitkan matanya. Kesepakatan ini tentang apa? Fei Fei menggelengkan kepalanya. Ini adalah rahasia yang hanya bisa kami ungkapkan kepada kekuatan pengendali alam semesta Dol. Oh, benar. Aku lupa bertanya. Apakah hanya ada satu kekuatan yang mengendalikan Dol, atau lebih dari satu? Kamu tidak tahu. Fei Fei dan Krune menggelengkan kepala mereka. Kami sebenarnya belum pernah ke sini sebelumnya. Kami datang khusus untuk kesepakatan ini. Kami mungkin tidak akan pernah menginjakkan kaki di alam semesta ini lagi setelah kami pergi. Binatang iblis itu memandang yang lain saat mereka mengangguk. Mereka juga tidak ingin memulai pertempuran melawan siapapun dalam situasi mereka saat ini. Setelah berpikir sejenak, binatang iblis itu akhirnya mengangguk. Baiklah. Saya Kuge, orang yang bertanggung jawab atas wilayah alam semesta Dol ini. Dol memiliki lebih dari satu kekuatan pengendali, tepatnya 5. Jika Anda ingin berbicara dengan mereka, saya dapat mengirim pesan. Krune dan Fei Fei hanya bisa menghela napas. Biasanya, segalanya jauh lebih sulit ketika sebuah alam semesta dikendalikan oleh lebih dari satu kekuatan. Namun, mereka tetap harus mencobanya. Terima kasih. Kuge dengan cepat mengatur seseorang untuk pergi sementara dia membuka gerbang spasial yang baru. Ikutlah denganku. Aku akan menyuruhmu menunggu di tempat lain. Seperti yang mungkin kau lihat, kami selalu dalam keadaan siaga, jadi aku tidak bisa jauh dari markasku untuk waktu yang lama. Fei Fei dan Krune mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Di suatu tempat lain di alam semesta Dol, keduanya akhirnya keluar dari gerbang spasial Kuge. Di bawah mereka, mereka dapat melihat sebuah planet berukuran sedang dengan atmosfer tipis. Krune dan Fei Fei dapat melihat bahwa matahari yang meneranginya juga telah mengalami kerusakan yang cukup parah baru-baru ini. Sebagai markas besar wilayah alam semesta ini, kami mengalami cukup banyak serangan di sini. Jelas, matahari juga terpengaruh. Abaikan saja karena kami akan pindah dalam beberapa tahun lagi. Ngomong-ngomong, ikutlah ke planet ini denganku. Fei Fei menatap planet itu dan dapat melihat bahwa formasi yang kuat melindunginya. Namun, dia hanya tersenyum saat turun bersama Krune. Formasi semacam itu mungkin bagus melawan yang lain, tetapi Krune dan Fei Fei berbeda. Kemampuan ramalan Fei Fei dan petir kesengsaraan ungu Krune memudahkan mereka menemukan tempat yang tepat untuk membuat lubang di formasi itu jika mereka ingin pergi. Kuge memperhatikan Fei Fei dan Krune melewati celah di formasi perlindungan planet sebelum celah itu tertutup. Anehnya, mereka tidak mengeluh atau menanyakan apapun tentang hal itu. Yah, sepertinya mereka benar-benar datang tanpa niat jahat. Kalau tidak, tidak mungkin ada orang yang memasuki formasi perlindungan planet kita dan terjebak di dalamnya. Kuge dengan cepat membawa Krune dan Fei Fei ke sebuah bangunan yang agak dekat dengan markas mereka. Baiklah, silakan tunggu di sini sebentar. Saya akan tetap di sini bersama Anda sampai kita mendapatkan jawaban dari kelima kekuatan tersebut. Krune dan Fei Fei mengangguk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya yakin hanya butuh beberapa jam lagi sampai kita berhasil mempertemukan mereka. Krune kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Oh. Kalau begitu, apakah Anda punya dapur di sini? Ki dapur. Krune mengangguk. Aku ingin memasak sambil menunggu. Kuge terkejut. Apakah ini semacam tipuan? Sejak kapan kultivator alam dewa dan binatang iblis perlu makan? Tentu, kami punya satu. Kurasa. Meskipun dia tidak perlu makan, markas besar memiliki banyak bawahan tingkat kultivasi rendah yang membutuhkannya. Kuge kemudian meminta salah satu dari mereka untuk mengantar Krune ke dapur, di mana Krune benar-benar mulai memasak sesuatu. Kemampuan koki spiritual Krune semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Belum lagi, dia memastikan untuk membawa cukup bahan makanan dari alam jalan ilahi agar dia dan yang lainnya bisa makan selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, masakannya mulai mengeluarkan aroma yang harum. Dapur memang cukup jauh dari ruang tamu. Namun, aromanya begitu kuat sehingga bahkan Fei Fei, Kuge, dan dua bawahan alam dewa lainnya yang hadir bersamanya pun dapat merasakannya.
Fei Fei hanya tersenyum saat merasakannya. Sedangkan Kuge dan dua orang lainnya, mereka mendengar perut mereka mengeluarkan suara yang sudah lama tidak mereka dengar. Gruau, ini. Fei Fei tertawa melihat pemandangan itu. Hahaha. Jangan khawatir. Ini reaksi normal bagi mereka yang pernah mencium aroma masakan suami saya. Tunggu sebentar lagi. Saya yakin dia akan menyiapkan cukup untuk semua orang. Kemudian Krune keluar dari dapur bersama beberapa pekerja di sana, sambil membawa makanan. Kami sudah melakukan perjalanan begitu lama sehingga hampir tidak punya waktu untuk makan. Untunglah akhirnya kita bisa makan dengan layak sekarang. Kuge dan aku belum menanyakan nama dua bawahanmu. Kuge, yang matanya tertuju pada makanan, langsung menjawab. Mereka adalah Jus dan Polik. Oh. Kalau begitu, Kuge, Jus, dan Polik. Silakan ambil sendiri. Aku sudah membuat cukup untuk semua orang. Lilith, Suita, dan Gon juga bisa ambil. Nama-nama itu adalah nama para kultivator tingkat rendah yang bekerja di sana. Tentu saja, mereka tidak menyangka bahwa seorang ahli alam dewa akan mengundang mereka juga untuk makan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menatap Kuge. Faktanya, Kuge bahkan tidak tahu nama-nama para pekerja itu sampai saat ini. Karena tamu ini mengundang kalian, silakan ambil juga untuk kalian sendiri. Ketiganya langsung berterima kasih kepada Kuge dan Krune sebelum duduk untuk makan juga. Namun, Kuge dan bawahannya hanya memperhatikan sementara Krune dan Fei Fei makan. Apa kamu tidak mau makan? Kuge lalu berpikir tentang bagaimana mereka berada di dalam formasi perlindungan planet itu. Jika Krune benar-benar melakukan sesuatu pada makanan itu, dia tidak akan bisa melarikan diri setelahnya. Baiklah. Kuge, Jus, dan Polik segera duduk dan mengambil makanan untuk diri mereka sendiri. Mereka mengira itu hanya makanan biasa dengan rasa yang lezat. Namun, begitu mereka memasukkan potongan pertama ke mulut mereka, mata mereka terbelalak. Energi ilahi segera mengalir ke inti energi mereka, dengan cepat menambah kultivasi mereka sendiri. Mereka belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Setelah suapan pertama, mereka tak bisa menahan diri lagi dan melahap semuanya. Mereka akhirnya mengerti mengapa Krune membuat begitu banyak makanan. Dengan makanan sebanyak ini, bagaimana mungkin hanya 1 atau 2 piring saja sudah cukup. Tiba-tiba, semburan energi spiritual datang dari pria bernama Lilith. Dia berada di tahap kedua alam pembentukan inti, tetapi barusan, dia telah memasuki tahap ketiga. Namun, dia bukan satu-satunya. Pada saat semua orang selesai menyantap makanan Krune, ketiga pekerja itu telah menembus setidaknya 2 tahap kultivasi. Itu menunjukkan betapa ampuhnya makanan Krune. Namun, Krune memperingatkan mereka setelah mereka selesai makan. Energi yang terkandung dalam makanan bukanlah sepenuhnya milikmu, jadi jangan langsung mencoba mengolahnya. Pertama, luangkan waktu untuk mengubah energi makanan menjadi energimu sendiri. Bagaimanapun, itu seharusnya cukup baik untuk masa depanmu. Lilith, Suita, dan Gon langsung mengangguk. Terima kasih, Senior Krune. Krune mengangguk sambil menyerahkan 3 kotak tersegel kepada mereka. Ada beberapa makanan penutup yang disegel dengan hukum spasialku di dalamnya. Makanan itu seharusnya masih enak dimakan bahkan setelah setahun penuh. Makanlah setelah kau selesai mengubah semua energi dan menstabilkan kultivasimu. Ini adalah ucapan terima kasihku karena telah membantuku dalam persiapan makanan. Ketiganya hampir menangis karena bahagia saat memegang kotak-kotak itu. Tak lama kemudian, mereka membungkuk kembali kepada Krune dan Fei Fei untuk berterima kasih sekali lagi. Krune dan Fei Fei hanya tertawa, tidak terlalu mempermasalahkannya. Ada beberapa hal di keempat alam yang membuat Krune lebih bahagia daripada mereka yang menghargai masakannya. Oh, benar. Yang ini untukmu. Krune kemudian memberikan 3 kotak lagi kepada Kuge dan kawan-kawan. Kalian bertiga sebenarnya tidak perlu menunggu untuk memakan makanan penutup ini karena kalian sudah berada di alam keilahian. Makanan yang baru saja kalian makan seharusnya hanya menghemat waktu kultivasi kalian paling lama 1 atau 2 tahun, yang tidak banyak pada level kalian saat ini. Meskipun begitu, kalian bisa langsung memakan makanan penutup ini. Krune berbicara seolah itu bukan masalah besar. Namun, bagi Kuge, Jus, dan Polik, itu sungguh luar biasa. Hanya dengan 1 kali makan, mereka menghemat 1 atau 2 tahun kultivasi. Itu sungguh sangat hebat. Namun, mereka bisa meyakinkan diri sendiri bahwa Krune tidak berbohong. Makanan buatannya tidak hanya lezat, tetapi efeknya juga sangat menakjubkan. Jadi, apa yang kau lakukan sampai makanan jadi seperti ini? Krune mengangkat bahunya sambil berkata demikian. Itu rahasia. Profesi sampingan koki spiritual tidak ada di alam fana, jadi dia tidak bisa membicarakannya. Meskipun demikian, kesan Kuge terhadap Krune telah meningkat berkali-kali setelah makan malam ini. Setidaknya, dia bisa memahami mengapa Krune melakukan hal seperti itu untuk mereka jika dia tidak memiliki niat baik. Setelah mereka selesai menyantap makanan penutup, energi di dalamnya juga digunakan untuk kultivasi mereka. Pada akhirnya, Kuge, Jus, dan Polik melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka lakukan seumur hidup. Mereka membantu Krune dan Fei Fei mencuci peralatan makan.
Tidak ada yang akan percaya jika diceritakan bahwa seorang pengawas regional disuruh menggunakan wastafel, tetapi begitulah kenyataannya. Setelah selesai, Krune memasukkan kembali barang-barangnya ke dalam cincin spasialnya dan kembali ke ruang tamu bersama Fei Fei. Kuge juga menemani mereka bersama Jus dan Polik. Namun, kali ini mereka tidak bertindak sebagai penjaga, melainkan lebih seperti teman saat mereka mengobrol satu sama lain. Perilaku mereka sebelumnya tidak bisa disalahkan karena mereka sudah lama berada di ambang keputusasaan. Kuge bahkan tidak ingat kapan terakhir kali dia merasa rileks seperti ini. Krune dan Fei Fei dapat mendengar lebih banyak tentang perang melawan makam. Benar saja, itu benar-benar kemenangan di saat-saat terakhir. Lebih dari 70% kultivator alam dewa puncak dan binatang iblis mereka tewas dalam perang tersebut. Pasangan itu dan kelompok tersebut terus berbicara untuk beberapa waktu hingga akhirnya, Kuge berdiri dan berkata, "Baiklah, ikut aku. Sudah waktunya kau berbicara dengan para pemimpin Dol Universe kita." "Oh. Benar, sudah beberapa jam sejak kita tiba." Kuge kemudian membawa Krune dan Fei Fei keluar dari ruang tamu. Namun, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Alih-alih meninggalkan gedung, mereka malah memasuki ruang tamu lain yang lebih besar. Di sana, seorang wanita sedang minum teh sambil membaca beberapa dokumen. "Kita sudah sampai. Orang ini adalah Nyonya Huana. Dia adalah perwakilan sebenarnya dari 5 kekuatan di alam semesta Dol kita." Krune dan Fei Fei terkejut. Mereka mengira mereka perlu pergi ke beberapa planet berbeda sebelum menemukan seseorang dengan otoritas seperti itu. Ahem. Apakah Lady Huana sudah berada di sini selama ini? Huana tersenyum sebelum meletakkan dokumen-dokumen itu. "Memang benar. Maaf karena telah berbohong kepada kalian berdua. Hanya saja kami ingin memastikan niat kalian terlebih dahulu. Selain itu, aku mengamati semua yang terjadi di ruang tamu dengan indera ilahiku." Krune dan Fei Fei jelas telah merasakan indera ilahi Huana sebelumnya. Namun, Huana bukanlah satu-satunya yang menggunakan indera ilahinya untuk mengawasi ruangan. Mereka menganggap wajar jika mereka diawasi karena mereka adalah orang luar. "Begitu. Senang bertemu dengan Anda, Lady Huana. Saya Krune." Fei Fei juga memperkenalkan dirinya. "Dan saya istrinya, Wang Fei Fei. Senang bertemu dengan Anda." Huana tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Kalian berdua adalah pasangan meskipun yang satu manusia dan yang lainnya adalah makhluk iblis." Krune dan Fei Fei mengangguk. Bagaimanapun, pasangan campuran ras masih jarang. Memang. Apakah Nyonya Huana penasaran tentang hal itu? Huana terkejut sejenak. Memang, dia tampak penasaran dengan mereka. Yah, kebanyakan orang pasti akan penasaran. Sejujurnya, memang begitu. Tapi mari kita tunda pembicaraan ini ke lain waktu. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa kelima kekuatan itu memilih satu perwakilan saja, kan? Krune dan Fei Fei mengangguk, sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya. "Itu karena kami membutuhkan seseorang untuk membantu penggabungan mereka. Setelah perang terakhir ini, menjadi cukup jelas bahwa alam semesta dengan begitu banyak kekuatan berbeda yang mengendalikannya membuatnya jauh lebih lemah. Jadi, di masa depan, tidak akan ada 5 kekuatan lagi, hanya 1. Saya adalah pemimpin pertama dari kekuatan baru yang akan muncul di sini." Krune dan Fei Fei mengangguk. Bahkan alam semesta Lufile pun tidak memiliki begitu banyak kekuatan pengendali. Selalu hanya ada 3 tanah suci. Baiklah, ini bukan masalah yang perlu dikhawatirkan oleh tamu seperti Anda. Yang perlu Anda ketahui adalah saya dapat mendengarkan dan memutuskan apakah kesepakatan yang disebut-sebut ini akan diterima atau tidak. Jadi, mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih banyak tentang tujuan kedatangan Anda ke sini? Fei Fei menatap orang-orang lain di ruangan itu sebelum berkata. "Ini topik yang cukup sensitif. Bisakah kita benar-benar berbicara di depan mereka?" Huana mengangguk. "Kuge, Jus, dan Polik bisa dipercaya. Jangan khawatir." Fei Fei mengangguk sambil bertanya. "Kalau begitu, kami ingin membeli fragmen surgawi tanpa pemilik yang Anda dapatkan dari makam setelah dihancurkan. Kami mendapat informasi bahwa alam semesta Dol Anda memiliki setidaknya 2 fragmen tersebut." Huana langsung menggelengkan kepalanya sambil menjawab. "Benda-benda itu tidak untuk dijual. Kami bermaksud menggunakannya untuk para pemilik fragmen surgawi kami sendiri. Hanya saja belum diputuskan siapa yang akan menerimanya." Fei Fei tersenyum, sudah menduga jawaban itu. Bahkan, sebagian besar jawaban negatif yang mereka terima disebabkan alasan yang sama. Fei Fei kemudian memberikan cincin spasial kepada Huana. "Coba lihat ke dalam. Kami bisa mendapatkan cukup banyak benda itu untukmu. Saya yakin benda-benda itu akan beberapa kali lebih berguna daripada fragmen surgawi tanpa pemilik itu sendiri, terutama setelah perang ini." Krune dan Fei Fei cukup berharap dalam perdagangan ini karena situasi di alam semesta Dol menguntungkan mereka. "Ini. Bagaimana kau mendapatkannya?" Krune mengangkat bahunya. "Itu juga rahasia. Tapi jika Anda bersedia bertukar, kami dengan senang hati akan memberi Anda lebih banyak lagi. Tentu saja, kami tidak memiliki semuanya di sini, hanya sampel yang Anda lihat ini." Huana tak kuasa menahan keringat. "Berapa banyak dari mereka yang kita bicarakan?" Fei Fei dan Krune tersenyum. Itulah jawaban yang ingin mereka dengar.
Huana memikirkan kemungkinan bahwa Krune dan Fei Fei mungkin memiliki lebih banyak batu energi ilahi bersama mereka. Namun, dia tidak yakin. Selain itu, faktanya alam semesta mereka baru saja mengalami perang beberapa waktu lalu. Karena itu, dia harus mempertimbangkan banyak hal. Pertama, siapa yang akan dia sakiti jika dia mencoba menyerang dan mengambil batu-batu itu dengan paksa? Mengingat Fei Fei dan Krune tampaknya tidak sedikit pun takut memasuki formasi perlindungan planet itu, jelas bahwa mereka memiliki jalan keluar. Bahkan jika bukan itu masalahnya, mereka mungkin percaya diri karena latar belakang mereka. Bagaimanapun juga, dia akan menambah musuh di saat alam semesta Dol mereka benar-benar tidak mampu menampung lebih banyak musuh. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan mereka dengan paksa, dia pasti akan mempertimbangkan dampak dari tindakan itu. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk kepada mereka dan berkata, "Baiklah. Jika Anda benar-benar memiliki lebih banyak lagi, perdagangan ini mungkin bisa dilakukan. Saya perlu berbicara dengan masing-masing dari 5 kekuatan untuk mendapatkan persetujuan mereka, tetapi seharusnya tidak memakan waktu lama." Krune mengangkat bahunya sambil bertanya. Menurut Nyonya Huana, berapa banyak dari itu yang dianggap sebagai harga yang adil? Huana tidak menyangka Krune akan mengizinkannya menentukan harga sendiri. Kemudian dia melihat batu energi ilahi di cincin spasial dan bagaimana mereka bisa menggunakannya sebelum berkata. Kami memiliki 2 fragmen surgawi tanpa pemilik, seperti yang mungkin Anda ketahui. Saya rasa harga yang wajar untuk masing-masing fragmen adalah sekitar 1000 batu energi ilahi. Itu lebih dari 2 kali lipat harga fragmen surgawi pertama yang Fei Fei dan Krune dapatkan. Namun, Krune memutuskan untuk menerima tawaran itu karena baginya, itu hanyalah batu energi ilahi biasa. Dia memang memiliki terlalu banyak batu tersebut. Alasan utamanya adalah dia melihat bagaimana keadaan alam semesta saat ini, jadi itu akan menjadi caranya untuk memberikan bantuan kepada mereka. Baiklah. Kapan kita bisa mengharapkan untuk menerima pecahan surgawi? Huana menghela napas lega, berpikir bahwa mungkin dia telah meminta terlalu banyak. Namun, dia cepat pulih. Tunggu beberapa jam lagi sementara saya berbicara dengan yang lain. Saya akan segera memberi Anda jawabannya. Krune dan Fei Fei mengangguk sebelum kembali ke ruang tamu sebelumnya. Huana kemudian menghubungi para pemimpin 5 kekuatan lainnya dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Benar saja, mereka menyebutkan akan menyerang Krune dan Fei Fei dan mengambil semua yang mereka miliki suatu saat nanti. Namun, ide itu dengan cepat lenyap ketika mereka diperingatkan tentang kondisi mereka saat ini. Lagi pula, mereka tidak akan menerima batu energi ilahi dan bahkan akan mendapatkan musuh baru yang tangguh jika keadaan memburuk. Alam semesta Dol jelas tidak membutuhkan beban seperti itu saat ini. Selain itu, 2000 batu energi ilahi masih berarti 400 untuk masing-masing dari 5 kekuatan. Itu benar-benar jumlah yang banyak di tempat seperti alam fana. Proses selanjutnya berjalan lancar. Pada suatu saat, Krune dan Fei Fei diundang ke kantor Huana sekali lagi. Aku sudah mendapatkan 2 fragmen surgawi. Jadi, kau bilang kau tidak punya lebih banyak lagi saat ini. Kapan kita bisa melakukan pertukaran ini? Krune kemudian menunjuk ke atas. Harus ada boneka di luar formasi perlindungan, menunggu celah muncul. Benar saja, Huana menerima pesan tepat pada saat itu tentang boneka aneh berbentuk burung di luar. Itu jelas salah satu karya Hevin. Huana tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bukankah terlalu berisiko meninggalkan batu-batu itu bersama boneka begitu saja? Fei Fei tertawa sambil menjawab. Sebelum Anda menerima kesepakatan itu, Anda bahkan tidak tahu itu ada, kan? Jadi itu aman. Aku masih bisa mengambilnya dengan paksa dan tidak memberikanmu fragmen surgawi. Krune dan Fei Fei tampaknya tidak sedikit pun khawatir. Kami benar-benar tidak akan merekomendasikan tindakan seperti itu jika kami berada di posisi Anda. Hanya itu yang mereka katakan. Namun, Huana merasakan firasat buruk seolah-olah dialah yang dalam bahaya saat itu. Meskipun begitu, sudah diputuskan bahwa perdagangan akan dilakukan secara adil, jadi dia menenangkan dirinya. Aku cuma bercanda. Lagi pula, aku sudah mengizinkan boneka itu masuk. Beberapa waktu kemudian, boneka itu dibawa ke dalam ruangan, di mana Krune mengambil cincin spasial dari dalamnya. Yah, itu hanya pura-pura. Faktanya adalah batu energi ilahi selalu bersamanya dari awal hingga akhir. Krune kemudian memasukkan jumlah tersebut ke dalam cincin spasial yang sama yang dia berikan kepada Huana sebelumnya agar Huana dapat memeriksanya. Setelah memastikan bahwa cincin itu benar-benar berisi 2000 batu energi ilahi, Huana mengangguk. Ini memang benar-benar 2000 batu energi ilahi. Kemudian, ia mengambil 2 kotak dari cincin spasial miliknya dan memberikannya kepada Krune dan Fei Fei. Tentu saja, di dalamnya terdapat pecahan surgawi. Krune bahkan tidak melihat saat ia memberikan kotaknya kepada Fei Fei. Fei Fei kemudian membuka masing-masing kotak dan memastikan bahwa itu asli. Setelah itu, dia menutup kotak-kotak itu lagi sebelum memasukkan keduanya ke dalam cincin spasialnya. Terima kasih banyak, Senior Huana. Jauh di lubuk hatinya, Fei Fei merasa lega. Dia yakin bahwa dia dan Krune bisa melarikan diri dari tempat ini kapanpun mereka mau, seperti yang mereka lakukan di alam semesta lain di masa lalu.
Namun, kita tidak selalu bisa yakin. Selain itu juga berarti mereka tidak akan mendapatkan fragmen surgawi lagi. Huana tersenyum sebelum menawarkan sesuatu. Baiklah. Bagaimana kalau kita makan malam bersama untuk merayakan transaksi yang sukses ini? Tentu saja, Huana hanya meminta itu sebagai bentuk kesopanan. Siapapun dalam situasi ini pasti ingin pergi secepat mungkin. Namun, oh, itu ide bagus. Ngomong-ngomong, aku yang akan memasak. Senyum Huana membeku sesaat ketika dia melihat sikap riang Krune. Hei, hei, hei. Bukankah seharusnya kau lebih khawatir? Bagaimana jika kami menyiapkan jebakan untukmu atau semacamnya? Tidak bisakah kau mengikuti skrip dan menggunakan alasan asal-asalan bahwa kau perlu pergi? Ayolah. Setidaknya itulah yang ingin dia katakan. Namun, sebagai orang yang menawarkan itu, dia hanya bisa menerimanya. Oh. Bagus sekali kalau begitu. Aku lihat Kuge, Jus, dan Polik sangat menyukai masakanmu, jadi aku juga ingin mencicipinya. Kelompok Kuge masih berada di ruangan itu, jadi mata mereka langsung berbinar. Benar saja, mereka tidak bisa melupakan makanan Krune meskipun mereka menginginkannya. Fei Fei juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Sekarang setelah fragmen surgawi berada di tangannya, mereka tidak akan pergi kemanapun lagi. Kemudian pada hari itu, Krune menyiapkan jamuan besar untuk semua orang. Dia bahkan mengundang para pekerja di sana, yang biasanya tidak diperhatikan siapapun. Sekali lagi, terjadi peningkatan kemampuan yang luar biasa karena tingkat kultivasi para pekerja yang sangat rendah. Meskipun demikian, Huana juga terkejut dengan makanan Krune. Bukan hanya karena rasanya yang luar biasa lezat, energi yang diberikan untuk kultivasinya saja sudah menakjubkan. Jelas, dia menerima hidangan penutup Krune tanpa berpura-pura tidak membutuhkannya lagi. Setelah mereka semua selesai membersihkan semuanya, Krune dan Fei Fei akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Doll Universe. Baiklah kalau begitu, Nyonya Huana, Kuge, kami pamit sekarang. Terima kasih atas keramahannya. Huana dan Kuge mengangguk. Aku hanya sedih karena kita tidak memiliki lebih banyak fragmen surgawi tanpa pemilik. Sayangnya, yang lainnya telah menyatu oleh satu orang selama perang. Seperti yang mungkin kau ketahui, fragmen surgawi yang telah menyatu tidak dapat dipisahkan lagi, jadi fragmen itu tidak berguna bagi orang lain. Krune tahu itu. Itulah sebabnya mereka biasanya hanya menemukan satu atau paling banyak dua fragmen surgawi tanpa pemilik setiap kali. Tidak apa-apa. Mungkin merekalah yang benar-benar kita butuhkan. Yah, kuharap kita bertemu lagi suatu hari nanti, Lady Huana. Huana mengangguk. Krune kemudian membuka gerbang spasial sebelum dia dan Fei Fei memasukinya. Namun, tepat ketika gerbang spasial hendak menghilang sepenuhnya, Huana menerima pesan indera ilahi dari Krune. Ngomong-ngomong, aku meninggalkan sesuatu tambahan untukmu di dalam kotak berisi makanan penutup itu. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya terserah kamu. Huana terkejut dan segera melihat sekeliling. Namun, tampaknya hanya dialah yang mendengar pesan itu. Setelah itu, dia memberi beberapa perintah kepada semua orang dan kembali ke planet. Kemudian dia mengambil cincin spasial berisi batu energi ilahi. Huana membaginya menjadi 5 bagian yang sama sebelum mengirimkannya ke 5 kekuatan. Baru setelah para pemimpin mengkonfirmasi pengiriman, dia akhirnya tenang. Ada tambahan sesuatu di dalam kotak makanan penutupku. Huana tak tahan lagi menahan rasa ingin tahunya dan menarik kotak makanan penutup dari laci. Ia berencana memakan makanan penutup di dalamnya perlahan-lahan karena ia tak tahu apakah akan mendapatkan makanan seperti itu lagi. Seperti kotak yang didapatkan kelompok Kuge, kotak ini juga disegel dengan hukum spasial untuk menjaga keutuhan makanan penutup dalam waktu yang sangat lama. Dia menyebarkan indera ilahinya ke dalam, tetapi pada awalnya tidak dapat melihat apapun selain makanan penutup. Hanya setelah memeriksanya dengan sangat cermat barulah dia akhirnya melihat sebuah titik yang tidak mencolok yang disegel dengan hukum ruang tingkat yang lebih tinggi. Namun, begitu dia menyentuh benda itu seolah merasakan kehadirannya dan terbuka seperti gembok. Di dalamnya, terdapat cincin spasial lainnya. Dia segera mengirimkan indera ilahinya ke dalam dan terkejut. Di sana, terdapat 2000 batu energi ilahi lainnya, yang sangat membuatnya cemas. Ini. Kenapa? Dia tidak tahu, tetapi Fei Fei dan Krune menggunakan energi mental untuk mengawasi semua gerakannya. Formasi anti-indera ilahi tidak berguna melawannya. Jelas, Huana tidak tahu itu, jadi dia mengira dirinya aman. Mereka kemudian melihat bagaimana dia mencoba meyakinkan para pemimpin kekuatan lain bahwa menyerang mereka bukanlah ide yang bagus. Dia sendiri pun sebenarnya tidak ingin melakukannya. Krune kemudian memutuskan untuk meninggalkan batu energi ilahi tambahan ini sebagai hadiah atas usahanya. Yah, sebenarnya dia sudah memiliki banyak batu biasa sejak awal. Yah, sepertinya aku memang benar. Krune dan Fei Fei tidak menunggu untuk kembali ke alam semesta Lufile. Krune hanya menggunakan petir kesengsaraan ungunya untuk melindungi diri mereka dari indera spiritual dan langsung kembali ke alam semesta Lufile. Lagi pula, jika yang asli muncul, dia akan melalui proses yang sama seperti Krune. Semua orang di alam keilahian akan memperhatikan kelahiran inti surgawi yang baru, seperti yang terjadi pada Krune.
Setelah mereka kembali, Fei Fei mengeluarkan kedua pecahan itu untuk mencoba menyerapnya. Yang pertama ternyata adalah pecahan surgawi Yin, yang sudah dimilikinya. Untungnya, ia beruntung dengan yang kedua karena itu adalah pecahan surgawi waktu yang sangat dibutuhkannya. Inti Fei Fei yang retak berubah menjadi cairan bersama dengan pecahan surgawi waktu sebelum menyatu tak lama kemudian. Semua hukum alam semesta Lufile juga menyerbu Fei Fei saat pemilik inti surgawi yang baru muncul. Tentu saja, semua pemimpin Tanah Suci mengerutkan kening mendengar peristiwa itu, takut bahwa Krune dan Fei Fei sekarang akan mencoba mengambil kendali atas alam semesta Lufile. Yah, Krune dan Fei Fei tidak tertarik pada hal itu. Paling-paling, Sekte Jalan Ilahi mungkin mencapai ukuran dan kepentingan yang sama dengan tiga Tanah Suci, tetapi tidak akan menggantikan tempat mereka. Fei Fei segera menyelesaikan penyerapan energinya dan memahami perasaan Krune ketika dia menyelesaikan inti surgawinya. Dia tidak pernah merasa hukum-hukum itu begitu mudah dikendalikan seperti sekarang. Selain itu, kultivasinya juga naik satu tingkat, sekarang berada di tahap kelima alam keilahian. Dengan demikian, perjalanan Krune dan Fei Fei untuk menemukan fragmen surgawi akhirnya berakhir. Mulai sekarang, mereka akan fokus pada kultivasi mereka hingga mencapai puncak alam keilahian. Setelah itu, barulah mereka akan mengejar tubuh Lufile, kunci di alam semesta Lokratos, dan melakukan perjalanan ke dunia bawah alam semesta Lufile. Mengetahui hal itu, Lucio memutuskan untuk bertanya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sampai saat itu selain bercocok tanam? Krune dan Fei Fei berpikir sejenak. Anehnya, Fei Fei adalah orang pertama yang menjawab. Dalam kasusku, aku akan fokus pada formasi agar bisa mencapai puncak level bintang ilahi. Krune membawa banyak material yang digunakan dalam formasi dari alam jalan ilahi, jadi aku ingin memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Aku juga harus berterima kasih pada Iem setelah kita naik level. Krune menjawab tak lama kemudian. Bagi aku dan Fei Fei, akan lebih baik jika kami kembali ke Dalin, di mana lingkungan kultivasinya lebih baik. Selain itu, aku juga akan membawa Lia dan Trata bersamaku. Lagi pula, aku membutuhkan seseorang untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya, dan dia adalah pilihan yang cukup baik. Mungkin karena dia telah menjadi gunung untuk waktu yang sangat lama, dan itulah mengapa dia memiliki jiwa yang sangat tenang. Itu adalah sifat yang sangat baik untuk seorang pemimpin sekte. Lucio mau tak mau setuju dengan Krune. Dia sudah mendengar idenya sejak lama. Bahkan, Lucio mengenal Lia jauh lebih lama daripada Krune karena Ao lah yang membawanya ke Sekte Jalan Ilahi. Krune masih berada di alam Jalan Ilahi ketika Lia muncul untuk pertama kalinya dalam kasus Lucio. Bagus. Aku ingin pergi ke Dalin bersamamu untuk menggunakan energi ilahi di dunia Wisop. Namun, aku harus mengurus sekte selama masa-masa sulit ini. Dalin sedang direbut kembali, jadi ada banyak masalah saat ini karena kita seharusnya memiliki kemampuan untuk pergi ke sana. Krune tersenyum getir. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jika dia melanjutkan rencana awalnya dengan Little Arti, alam semesta Lufile akan kehilangan akses ke Dalin. Pada akhirnya, dia memilih untuk membantu Little Arti. Maaf, Tuan. Bang. Tiba-tiba, Lucio menendang pantat Krune. Krune tidak menduga tindakan itu, jadi dia lengah. Pak Tua, apakah seperti itu cara Anda menerima permintaan maaf saya? Lucio tidak peduli saat menjawab. Diam. Mendengar kau meminta maaf membuatku merinding. Mulut Krune berkedut saat dia berkata demikian. Aku menarik kembali ucapanku. Kuharap kau sangat menderita selama masalah Dalin ini. Lucio mengangguk sambil berkata demikian. Ya. Itu jauh lebih mirip dirimu, murid yang bodoh. Krune terkejut sejenak sebelum menghela napas. Baiklah. Kali ini aku akan membiarkanmu pergi karena aku sedang dalam suasana hati yang baik. Fei Fei tak kuasa menahan tawa kecilnya saat berpikir. Mereka berdua benar-benar saling mencintai. Dengan cara mereka sendiri. Saat itulah Fei Fei memikirkan hal lain. Oh, benar. Tanyakan pada yang lain dan lihat apakah mereka juga ingin datang ke Dalin untuk sementara waktu. Akan jauh lebih baik bagi mereka untuk berlatih di sana sementara kita masih berada di alam fana. Krune berpikir sejenak lalu mengangguk. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Maka, pada hari itu, Krune memanggil Ao, Yusa, Shinja, Lakin, dan semua orang lainnya. Setelah mendengar tawarannya, beberapa memutuskan untuk pergi, sementara yang lain memutuskan untuk tinggal. Hanya ada satu orang yang ingin pergi tetapi ditolak. Ruik, kamu kembali bekerja. Lalu, kenapa kau bertanya? Aku tidak bertanya padamu. Kalian datang bersama karena Liryu juga datang. Mendesah. Ruik menerima nasibnya sebagai pekerja sambil menundukkan kepala, yang membuat Tiane, Liryu, dan semua orang lainnya merasa geli. Liryu kemudian menatap Krune sebelum berkata. Terima kasih, Paman Krune. Tapi kurasa aku akan tinggal bersama orang tuaku. Kemungkinan besar aku akan naik ke surga jauh lebih awal daripada mereka, jadi aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Krune tidak melihat ada yang salah dengan itu. Tidak masalah sama sekali. Bagaimana dengan sisanya? Selain Liryu, Ruik, dan Tiane, hanya Lakin dan Kasih yang memutuskan untuk tinggal.
Lakin sudah terbiasa merawat para wisep, dan dia masih merasa khawatir untuk menyerahkan semuanya kepada Ruik. Dan kekhawatirannya beralasan. Krune mengangguk dan tak kuasa menahan senyum saat melihat bayi perempuan di pelukan kasih. Namanya Miuna. Benar saja, pasangan wisep itu tidak mengalami kesulitan memiliki anak sendiri. Hal yang mengesankan dan tak terduga adalah bayi kasih sudah lahir dalam wujud manusia. Ia bisa berganti antara kedua wujud tersebut kapanpun ia mau, tetapi pada akhirnya ia tetap dalam wujud manusianya. Ras wisep adalah ras yang aneh sejak awal. Sebelum mencapai yayasan dan mendapatkan wujud manusia mereka pada dasarnya adalah inti energi yang mengambang. Mereka tidak dapat bereproduksi, dan mereka juga tidak memiliki jenis kelamin sejak awal. Krune, Lakin, dan Kasih berpikir bahwa alasan Miuna sudah dalam wujud manusianya adalah karena Kasih juga harus mempertahankan wujud manusianya selama kehamilan. Untungnya, mereka memiliki lebih banyak contoh yang tersedia berkat teknik Myriad Wisps. Setiap anak dari pasangan wisep yang muncul selama pemerintahan Lakin ternyata sama. Semua anak wisep mereka lahir dengan jenis kelamin yang sudah ditentukan dan mampu berubah menjadi bentuk manusia dan wisep sesuka hati. Mereka tidak dibatasi oleh kultivasi mereka seperti Krune, Lakin, dan Kasih. Tentu saja, mereka juga berpikir bahwa teknik Myriad Wisps mungkin ada hubungannya dengan itu, tetapi mereka tidak yakin. Alasannya adalah ada perbedaan besar antara teknik Myriad Wisps dan teknik Myriad Energis dalam hal reproduksi. Bayi yang lahir dari orang tua dengan teknik Myriad Energis akan sudah memiliki meridian elemen sejak awal. Vi, Liryu, Ewan, dan sekarang Miuna adalah contoh sempurna dari hal itu. Namun, wisep yang baru lahir dari pasangan wisep dengan teknik Myriad Wisps sama sekali tidak memiliki meridian spiritual atau elemen. Nah, yang terpenting adalah mereka bisa bereproduksi, jadi itu tidak masalah. Itu hanya akan menjadi satu lagi hal aneh tentang ras aneh yang disebut Wisps ini. Baiklah. Bagi yang ingin ikut, punya waktu seminggu untuk bersiap. Ingatlah bahwa begitu kita pergi ke Dalin, kita akan tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama. Rencanaku adalah hanya akan meninggalkan alam semesta Dalin setelah aku mencapai puncak alam keilahian bersama Fei Fei. Krune kemudian menatap Lia dan Trata sebelum memanggil mereka. Kalian berdua, ikutlah denganku. Sedangkan yang lainnya, sampai jumpa seminggu lagi. Krune kemudian pergi ke ruangan lain bersama Lia dan Trata. Fei Fei dan Lucio juga ada di sana, jadi mereka mengikuti karena mereka tahu apa yang sedang terjadi. Lia kemudian membungkuk kepada Krune. Mereka pernah bertemu beberapa kali sebelumnya, tetapi interaksi mereka cukup terbatas, jadi dia agak menjaga jarak terhadapnya. Lagi pula, Krune sudah dianggap sebagai legenda di alam semesta Luvile, terutama di wilayah Sekte Jalan Ilahi. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Krune tersenyum sambil mengangguk. Aku banyak mendengar tentangmu dari Ao, Ula, dan dari guruku di sini. Aku akan jujur padamu. Seharusnya aku menjadi pemimpin Sekte Alam Jalan Ilahi berikutnya ketika guruku pensiun. Namun, kultivasiku berkembang terlalu cepat, jadi aku mungkin akan naik tahta sebelum beliau. Karena itu, aku perlu mencari pengganti untuk posisi tersebut, dan kupikir kau adalah orang yang tepat untuk itu. Lia dan Trata terkejut. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang hal itu. Ini. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Maksudku, kita hampir tidak saling mengenal. Lagi pula, aku belum pernah berada di posisi kepemimpinan sebelumnya. Sebagian besar waktuku kuhabiskan untuk berlatih kultivasi dengan Trata dan berkeliling. Lia menatap Trata, tetapi dia menahan diri untuk tidak berkomentar karena ini sebenarnya bukan keputusannya. Semuanya terserah kamu. Aku akan tetap berada di sana bersamamu. Krune tersenyum dan melanjutkan. Jangan khawatir. Aku percaya pada penilaian Ao. Untuk memberikan bantuan tambahan, aku juga akan memberimu fragmen surgawi tanpa pemilik tambahan yang telah kita peroleh. Lia memahami bahwa dia harus membuat keputusan yang agak sulit. Bersambung.